Ibuku dari kampung datang menjenguk selama sebulan, suamiku bersikap acuh tak acuh. Saat ibu mertua datang, ia mengajaknya ke restoran bintang 5 makan abalon dan sirip hiu. Malam itu juga, kutandatangani surat cerai. Malam itu, di tengah sebuah restoran mewah di pusat kota Jakarta, saat lampu kuning keemasan menerangi meja yang terhampar taplak putih bersih, aku mengeluarkan pulpen dari tasku. Kutandatangani surat gugatan cerai itu tepat di hadapan suamiku, ibu mertuaku, dan juga adik iparku. Tak ada satupun yang sempat bersuara. Suamiku, Rendra, menatap lembaran kertas itu seolah melihat benda aneh yang jatuh dari langit. Ibu mertuaku, Bu Puspita, yang sedang memegang sumpit untuk mengambil sepotong abalon, tangannya membeku di udara. Sementara Vina, adik iparku, wajahnya pucat pasi seolah lapisan riasan tebalnya luntur seketika. Rendra bertanya padaku, suaranya bergetar antara marah dan bingung. Dewi, kamu ini sedang main-main? Hanya karena satu kali makan malam, kamu mau bercerai? Aku menatapnya, pria yang telah kupanggil suami selama 7 tahun. Pria yang pernah menggenggam tanganku di hari pernikahan, berjanji akan menyayangiku dan menyayangi keluargaku seperti keluarganya sendiri. Namun, pada akhirnya, ia sama sekali tidak mengerti mengapa aku menandatangani surat itu. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku terasa sakit seperti diremas. Bukan karena satu kali makan malam, Mas Rendra. Tapi karena ibuku difitnah mencuri emas, karena kamu tahu ibuku dipermalukan. Tapi kamu justru memaksaku untuk menunduk dan meminta maaf. Mengucapkan kalimat itu, rasanya jantungku terbelah dua. Wanita mana yang ingin bercerai? Terlebih ketika sudah memiliki anak, sudah melewati suka duka bersama. Tapi seperti kata pepatah, kesabaran itu ada batasnya. Sekali benang kesabaran ditarik terlalu kencang, saat putus suaranya mungkin tidak keras, tapi lukanya terasa sampai ke tulang. Namaku Dewi, usiaku 33 tahun. Aku bekerja sebagai pemeriksa dokumen di sebuah perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Pekerjaanku tidak glamor, setiap hari berkutat dengan kontrak, faktur, dan surat pengiriman. Salah satu angka saja bisa runyam, keliru satu baris harus diulang dari awal. Mungkin karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aku terbiasa hidup dengan hati-hati. Mana yang benar, dan mana yang salah harus jelas. Aku menikah dengan Rendra Prayoga selama 7 tahun. Ia 3 tahun lebih tua dariku, menjabat sebagai wakil manajer penjualan di sebuah perusahaan alat kesehatan. Perawakannya tinggi, penampilannya selalu rapi, dan tutur katanya di depan umum sangat memikat. Siapapun yang bertemu dengannya akan memujinya sebagai pria yang sopan dan tahu menempatkan diri. Di mata keluarganya, ia adalah anak yang berbakti, sangat menyayangi ibunya, dan bertanggung jawab. Dilihat dari luar, mungkin banyak yang mengira hidupku beruntung. Kami memiliki sebuah apartemen di kawasan Tangerang, tidak terlalu luas tapi cukup nyaman. Kami dikaruniai seorang putra berusia 6 tahun, yang biasa kami panggil Dimi. Nama lengkapnya Dimas Permana. Dimi sebentar lagi masuk SD, matanya cerdas dan mulutnya tak henti bertanya. Setiap kali bertemu neneknya dari pihakku, ia akan berkicau riang seperti burung kenari. Punya rumah, punya suami, punya anak, punya pekerjaan tetap. Jika hanya melihat dari foto-foto keluarga di media sosial, orang akan mengira aku hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Tapi ada retakan yang tidak terlihat di dinding rumah. Retakan itu ada di setiap makan malam yang hening, di setiap jawaban singkat, dan di setiap kali pria di sampingku memilih untuk membuang muka tepat di saat aku paling membutuhkannya. Di depan orang lain, Rendra sangat baik. Ia bisa berdiri dan menarik kursi untuk seorang klien wanita. Ia selalu ingat hari ulang tahun atasannya, hari peringatan kematian di keluarganya, ingat buah apa kesukaan ibunya, dan susu jenis apa yang biasa beliau minum. Setiap kali Bu Puspita, ibu mertuaku, menelepon mengeluh sakit bahu atau susah tidur, Rendra akan langsung memesankan suplemen dan bertanya dengan cemas. Kadang ia bahkan rela menyetir dari Jakarta ke Bogor hanya untuk mengantar ibunya periksa. Aku tidak pernah menyalahkannya karena menyayangi ibunya.
Berbakti pada orang tua adalah hal yang mulia. Tapi yang membuatku sakit hati adalah, ia hanya tahu ibunya adalah ibu. Sementara ibuku, seolah hanya orang asing yang berdiri di luar pintu rumahnya. Ibuku bernama Bu Hartini, usianya 61 tahun, tinggal di sebuah desa di Cianjur, Jawa Barat. Ayahku meninggal lebih awal, seorang diri ibu membesarkanku dari hasil kebun sayur, beberapa petak bunga, dan beternak itik di belakang rumah. Seumur hidupnya, ibu tidak pernah mengenal kosmetik mahal, tidak pernah makan di restoran mewah, apalagi menuntut balas budi dari putrinya. Saat aku menikah, ibu menjual sebagian kecil kebun di belakang rumah. Uang hasil penjualannya, sebesar 200 juta rupiah dan 30 gram emas, ia berikan padaku. Ibu bilang, anak perempuan kalau sudah ikut suami, ibu tidak berharap kamu hidup kaya raya. Ibu hanya berharap, saat kamu sakit atau susah, mereka menyayangimu seperti keluarga sendiri. Saat itu aku menangis, memarahinya karena menjual tanah. Ibu hanya tersenyum, tangannya yang kapalan mengelus rambutku. Tanah masih bisa ditanami lagi, nak. Tapi hidup anak perempuan kalau sudah terlanjur sengsara, bagaimana bisa ibu duduk tenang? Dulu aku pikir, dengan menikahi Rendra, ibu bisa tenang. Ia bukan pemabuk, bukan penjudi, dan tidak pernah melakukan kekerasan. Tapi belakangan aku sadar, ada cara lain untuk menyakiti orang tanpa perlu membentak. Cukup dengan sikap dingin, meremehkan, dan diam di saat orang yang kita sayangi dipermalukan. Itu sudah cukup untuk mendorong seorang wanita ke jurang kepedihan. Selama 7 tahun pernikahan, aku sudah berkali-kali berkata pada diri sendiri bahwa setiap orang punya kekurangan. Aku menghibur diri dengan berpikir, dia sibuk, dia stres, dia laki-laki jadi kurang peka. Aku menahan diri saat ia lupa menanyakan kabar ibuku. Aku mengabaikan ucapan-ucapan dari keluarganya yang merendahkan keluargaku. Aku menelan ludah saat harus makan malam sendirian bersama anakku, sementara ia sibuk bertemu klien, sibuk dengan proyek, sibuk dengan 1001 alasan. Tapi kesabaran seorang wanita itu ibarat tempayan air di belakang rumah. Setiap tetes yang jatuh seolah tidak berarti. Namun suatu hari, hanya butuh satu tetes lagi untuk membuatnya tumpah. Tetesan air yang menumpahkan tempayan dalam hidupku adalah saat ibuku datang dari Cianjur ke Jakarta untuk merawatku setelah aku mengalami musibah paling menyakitkan, dan sejak hari itulah, aku bisa melihat dengan jelas watak asli orang-orang di dalam rumahku sendiri. Musibah itu terjadi pada akhir bulan April, saat Jakarta mulai diguyur hujan tak menentu. Sore hari masih panas menyengat, tapi malamnya awan hitam datang dan hujan deras menghantam kaca jendela apartemen kami. Saat itu aku sedang hamil anak kedua, usia kandungan lebih dari 5 bulan, ketika tiba-tiba aku merasakan sakit perut yang luar biasa. Rendra sedang bertemu klien di kawasan SCBD. Aku meneleponnya, dan baru di dering ketiga ia mengangkat. "Mas, perutku sakit sekali. Bisa pulang dan antar aku ke rumah sakit?" Di seberang telepon terdengar suara denting piring dan tawa orang-orang. Ia merendahkan suaranya. "Kamu pesan taksi online saja dulu, ya? Mas lagi sama klien penting, tidak enak kalau langsung pergi. Nanti Mas menyusul." Aku sudah tidak punya tenaga untuk marah. Sambil memegangi perut, aku memesan mobil. Sebelah tangan meraih tas berisi dokumen pemeriksaan kehamilan, sebelah tangan lagi menelepon tetangga untuk menitipkan Dimi sebentar. Saat tiba di rumah sakit, kakiku gemetar hebat hingga nyaris terjatuh di lantai. Malam itu, aku tidak bisa mempertahankan kandunganku. Tidak ada rasa sakit yang sebanding dengan mendengar ucapan dokter yang membuat seluruh duniaku seolah padam. Aku terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhku dingin. Mataku menatap kosong ke langit-langit. Aku ingin menangis tapi tenggorokan tercekat. Rasa sakit di perut bisa diredakan dengan obat, tapi kekosongan di dalam hati, tidak ada yang bisa menambalnya. Rendra tiba di rumah sakit hampir tengah malam. Kemejanya masih licin, tubuhnya masih wangi parfum. Ia berdiri di samping ranjang dan bertanya, "Dokter bilang apa?" Aku memalingkan wajah ke dinding. Air mata mengalir membasahi bantal. Aku tidak menjawab. Bukan karena marah,
Tapi karena saat itu jika aku membuka mulut, aku takut akan berteriak sejadi-jadinya. Ia menghela napas, menarik kursi dan duduk. Sesaat kemudian, ponselnya bergetar. Ia melihat layar lalu berjalan keluar untuk menerima telepon. Dari celah pintu, samar-samar ku dengar ia berkata pada seseorang. Iya, besok Mas tetap ke kantor. Urusan ini bisa diatasi nanti. Urusan ini. Anakku yang baru saja tiada, di mulutnya hanya menjadi urusan ini. Aku dirawat selama 2 hari. Saat pulang, tubuhku terasa remuk, berjalan beberapa langkah saja sudah pusing. Dokter menyarankan untuk banyak istirahat, makan makanan bergizi, dan menjaga pikiran. Tapi di rumah saat itu, tidak ada ruang untuk istirahat. Dimi akan masuk SD. Pihak TK sudah mengingatkan orang tua untuk melatih anak makan sendiri, memakai baju sendiri, dan mulai mengenal huruf. Setiap pagi aku harus bangun untuk menyiapkan keperluannya. Pernah saat sedang mengancingkan seragam Dimi, air mataku jatuh di tangannya. Dimi mendongak dan bertanya, "Mama lagi bad mood, ya?" Aku cepat-cepat menyeka air mata, tersenyum paksa. "Mama cuma sedikit lelah, sayang." "Dimi anak baik, ya? Nanti di sekolah jangan lupa salam sama Bu Guru." Anak kecil tidak mengerti sepenuhnya urusan orang dewasa, tapi ia bisa merasakan kesedihan di rumah. Sejak aku pulang dari rumah sakit, Dimi jadi lebih pendiam. Ia sering duduk di sampingku, tangannya yang mungil menyentuh keningku, lalu berkata dengan wajah serius seperti orang dewasa, "Mama harus makan nasi biar sehat." Kata Bu Guru, "Kalau nggak makan nanti lemas loh, Ma." Aku tertawa di antara air mata. Entah dari mana anakku belajar kata-kata itu, terdengar lucu sekaligus menyedihkan. Tapi semakin aku menatap Dimi, hatiku semakin perih. Aku sudah kehilangan satu anak, aku semakin takut, tidak punya cukup kekuatan untuk merawat yang tersisa. Rendra tetap sama, pergi pagi pulang larut malam. Pagi ia bilang ada rapat penting. Siang ia mengirim pesan bahwa pertemuan dengan klien diperpanjang. Malam ia berkata harus menjamu rekan bisnis. Ada hari-hari di mana ia pulang saat Dimi sudah tertidur lelap, sementara aku duduk bersandar di kepala ranjang, kepala pusing seperti dihantam palu. Aku pernah memintanya, "Mas, bisa ambil cuti beberapa hari?" Aku benar-benar tidak sanggup. Ia membuka lemari, mengambil kemeja, dan menjawab, "Mas juga stres, memangnya Mas senang, bulan ini perusahaan sedang kejar target, kalau Mas Kuti siapa yang urus, kamu coba kuat sedikit lagi, ya." Kalimat "coba kuat sedikit lagi" itu terdengar ringan, tapi bagiku saat itu terasa seberat batu yang menindih dada. Hal yang paling ditakuti seorang wanita bukanlah penderitaan, melainkan saat ia sedang tenggelam dan orang di sampingnya hanya menyuruhnya untuk coba berenang sedikit lagi. Malam itu hujan sangat deras. Dimi sudah tertidur memeluk boneka beruangnya. Aku duduk di dapur. Di hadapanku ada semangkuk bubur sisa yang sudah dingin. Rumah terasa begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jam di dinding. Aku memegang ponsel, menatap nomor ibu sangat lama. Aku tidak mau menelepon, aku takut ibu khawatir. Seumur hidup, ibu sudah cukup direpotkan olehku. Tapi air mataku terus mengalir. Akhirnya aku menekan tombol panggil. Ibu mengangkatnya dengan cepat, suaranya masih mengantuk. "Dewi, kenapa telepon jam segini, Nak? Ada apa?" Aku berusaha bicara dengan normal. "Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma kangen ibu saja." Di seberang sana hening sejenak, lalu ibu bertanya sangat pelan, "Kamu menangis, ya?" Hanya dengan satu kalimat itu, pertahananku runtuh. Aku membekap mulut agar tidak membangunkan Dimi, tapi isak tangis terus keluar. "Bu, Dewi lelah sekali." Ibu tidak bertanya macam-macam, tidak panik. Ia hanya berkata, "Sudah, kamu istirahat saja. Besok pagi ibu ke sana." Aku buru-buru menyeka air mata. "Tidak usah, Bu. Jauh." Dewi cuma. Ibu memotong ucapanku, suaranya lembut tapi tegas. "Kebun biar saja, tidak akan mati. Tapi kalau anak ibu yang tumbang, bagaimana bisa ibu hidup tenang?" Keesokan paginya, saat langit masih remang-remang,
ibuku sudah berangkat dari terminal bus di Cianjur. Belakangan aku dengar dari tetangga. Ibu hanya sempat mengunci pintu, menitipkan kebun sayurnya, lalu pergi hanya dengan sebuah tas kain lusuh. Di dalamnya ada beberapa setel pakaian, ramuan herbal kering, selusin telur bebek, beberapa ikan asin, sekantong beras Cianjur, dan seikat sayuran yang masih berlumur tanah. Ibu datang ke kota tidak membawa barang berharga, ia hanya membawa seluruh hatinya. Aku mengirim pesan pada Rendra, "Mas, ibuku datang. Kira-kira siang sampai di terminal. Bisa tolong jemput? Badanku masih lemas, pusing kalau pergi jauh." Hampir setengah jam kemudian ia baru membalas, "Mas lagi rapat. Pesankan saja ojek online untuk ibu, sekarang kan gampang." Aku menatap pesan itu, hatiku dingin. Siang harinya, ibu masuk ke apartemen. Punggung bajunya basah oleh keringat, rambutnya yang memutih menempel di pelipis, kedua tangannya menjinjing banyak tas. Begitu meletakkan barang-barangnya, ia langsung menghampiriku. Tangannya yang kasar menyentuh keningku. "Masih sakit, Nak? Dimi mana? Biar ibu masakan bubur hangat untukmu." Aku menggenggam tangannya, tercekat tak bisa bicara. Di dunia ini, ada orang yang rela menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk bertanya, "Kamu sakit?" Ada juga orang yang tinggal satu atap, tapi menganggap penderitaanmu sebagai hal yang tidak lebih penting dari sebuah rapat. Ibuku tiba di Jakarta pada suatu siang yang gerah. Apartemen kami berada di lantai 12. Ibu berdiri di depan jendela balkon, memandang jalanan yang padat di bawah, lalu berkata pelan, "Tinggal setinggi ini, malam-malam masih bisa dengar suara jangkrik tidak, Nak?" Aku tertawa, tapi mataku perih. "Di sini cuma dengar suara klakson sama lift, Bu." Ibu ikut tersenyum. Senyumnya teduh seperti matahari di kampung yang menyinari kebun bunga. Ia tidak terbiasa dengan gedung tinggi. Tidak terbiasa dengan kartu akses lift, apalagi berbelanja di minimarket di lantai dasar. Tapi hanya dalam waktu setengah hari, ibu sudah hafal tombol lantai kami, tahu di mana tempat sampah, dan jam berapa bus sekolah Dimi datang. Keesokan paginya, saat aku masih terbaring lemas karena pengaruh obat, ibu sudah bangun sejak jam 5. Dari dapur terdengar suara orang mencuci beras, suara pisau di atas talenan, dan suara panci bubur yang mendidih. Aku mencoba duduk. Kulihat ibu sedang sibuk di depan kompor, rambutnya yang memutih diikat seadanya, punggungnya yang membungkuk tercetak di bawah cahaya lampu. "Ibu tidur lagi saja, baru datang pasti lelah." Ibu menoleh dan tersenyum. Ibu sudah biasa bangun jam segini. Di kampung, jam segini ayam baru berkokok. Orang sudah berangkat ke pasar. "Kamu istirahat saja. Jangan banyak bergerak." Semangkuk bubur pertama yang ibu buatkan untukku adalah bubur ayam dengan irisan daun bawang. Ia menyajikannya tanpa banyak garam, membawanya ke tempat tidur, dan meniupnya sendok demi sendok seperti saat aku kecil dulu. Aku malu dan berkata bisa makan sendiri. Ibu menatapku dengan sayang. 33 tahun juga tetap anak ibu. Siapa yang melarang ibu merawat anaknya? Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Sejak hari itu, rumah kami terasa memiliki napas baru. Tak ada lagi adegan aku yang pusing sambil pontang-panting mencari kaos kaki Dimi, menyiapkan susu, dan khawatir terlambat bus sekolah. Ibu sudah menyiapkan seragam Dimi dari malam sebelumnya, melipatnya rapi di atas kursi. Pagi harinya, ia akan membangunkan Dimi dengan suara lembut. "Bangun, sayangnya nenek. Matahari sudah sampai di jendela, tuh." Dimi mengucek mata dan langsung tersenyum melihat neneknya. "Nenek nginap di sini terus, ya? Bubur buatan nenek lebih enak dari buatan mama." Aku pura-pura cemberut. "Oh, baru ada nenek sudah jelek-jelekin mama, ya?" Ibu tertawa sambil mengelus kepala cucunya. "Sudah, mamamu lagi bad mood, jangan digoda." Mendengar ibu menirukan istilah Dimi, aku tertawa kecil. Sedikit kebahagiaan menyelinap di hari-hari kelabu itu, seperti setitik cahaya matahari di halaman yang baru saja diguyur hujan. Setiap pagi, ibu mengantar Dimi ke lobi untuk menunggu bus. Ia mengenakan jaket tipis, membawa botol minum untuk cucunya, dan tak henti-hentinya berpesan. "Di bus nanti salam sama Bu Guru, ya."
jangan berebut mainan sama teman. Kalau makan, sayurnya dihabiskan. Dimi mengangguk-angguk, lalu sebelum naik bus, ia akan berbalik untuk mencium pipi neneknya. Setelah itu, ibu akan pergi ke pasar kecil di bawah. Awalnya ibu mengeluh semuanya mahal. Seikat kangkung yang tidak sesegar di kebunnya harganya berkali-kali lipat. Tapi ibu tetap telaten memilih ikan, memilih sayuran, dan mengobrol dengan para pedagang. Pernah sekali ibu mendapatkan ikan patin segar, lalu memasak gulai dengan bumbu kuning. Sayang tidak ada daun kemangi segar seperti di kampung, keluhnya. Kapan-kapan kalau pulang ke Cianjur, nenek masakan pepes ikan mas. Dijamin sekali coba langsung rindu kampung. Siang harinya, ibu akan memaksaku makan nasi dengan lauk sederhana. Ikan asin, tumis kangkung, dan semangkuk sayur bening hangat. Makanan sederhana itu, di tangan ibu, membuat tubuhku terasa hangat kembali. Selesai makan, ibu akan merebus ramuan herbal, menyaringnya, dan menyuruhku meminumnya selagi hangat. Sepanjang hari tangan ibu tidak pernah berhenti. Menyapu, mencuci, menjemur pakaian di balkon yang sempit, merapikan rak dapur, menyiapkan bahan masakan. Sore harinya, ibu akan menjemput Dimi, memandikannya, lalu duduk di meja kecil menemaninya belajar menulis huruf A, B, C. Tulisan Dimi masih miring-miring, tapi ibu tidak pernah memarahinya. Tulisan anak yang baru belajar itu kalau langsung bagus malah aneh. Semua itu butuh proses, nak. Nasi juga kalau mau tanak harus dimasak dengan api kecil. Aku duduk memandangi ibu dan anakku, hatiku dipenuhi rasa terima kasih sekaligus perih. Orang yang seharusnya beristirahat di usianya, kini justru menopang seluruh isi rumahku. Sedangkan Rendra, ia tetap sama. Malam hari ia pulang, membuka pintu, dan melihat ibuku di dapur hanya akan mengangguk. Ibu sudah datang, ya? Ibuku buru-buru mengelap tangan. Iya, Rendra. Sudah pulang? Mau makan? Biar ibu hangatkan sayurnya. Rendra tidak menatap ibu langsung. Sambil melepas jam tangannya, ia menjawab, "Iya, Bu. Nanti saja." Ucapannya tidak kasar, tapi dingin. Dingin seperti air di dalam kendi. Pernah sekali ibuku batuk-batuk cukup keras. Aku sedang menidurkan Dimi jadi belum bisa langsung keluar. Rendra duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Mendengar ibuku batuk, ia hanya bangkit dan menutup pintu kamar agar tidak berisik. Tidak ada satupun pertanyaan, "Ibu mau minum?" Tidak ada sekalipun ia mengambilkan segelas air hangat. Aku mengintip dari celah pintu, hatiku mencelos. Di malam yang lain, ibu mengeluh lututnya sakit karena harus naik tangga darurat saat lift sedang diperbaiki. Aku menyuruh ibu istirahat dan biar aku yang mencuci piring. Belum sempat ibu menjawab. Rendra lewat. Matanya masih terpaku pada ponselnya, seolah hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku sudah mencoba untuk tidak peduli. Tapi bagaimana bisa? Wanita yang melahirkanku sedang diperlakukan seperti bayangan di rumahku sendiri. Kata orang, kacang jangan lupa kulitnya. Ibuku tidak mengharapkan balas budi, tapi setidaknya sebuah sapaan hangat tidak akan membuatnya bangkrut. Namun di rumah ini, hal termurah itu justru menjadi yang paling mewah, sebuah kebaikan untuk ibuku. Makan malam itu, ibuku memasak gulai ikan patin. Di kampung, gulai buatan ibu terkenal paling enak. Bumbunya sederhana, khas masakan Sunda, tapi harus dimasak dengan api kecil, santannya pas, dan aroma kemanginya harum. Ibu sering berkata, memasak gulai itu seperti hidup berdampingan. Terlalu terburu-buru akan gosong, terlalu hambar tidak akan berkesan, terlalu asin tidak akan bisa ditelan. Hari itu, mungkin karena ibu sambil menemani Dimi belajar dan merebuskan ramuan untukku, ia tidak sengaja memberi garam sedikit lebih banyak. Sebenarnya bagiku masih sangat enak, ibu bahkan membuatkan sayur bening bayam dengan jahe agar badanku hangat. Rendra pulang hampir jam 8 malam. Ia meletakkan tas kerjanya, melonggarkan dasi, wajahnya tampak lelah. Ibuku keluar dari dapur membawa mangkuk sayur dengan ramah. "Sudah pulang, Rendra? Ayo makan. Ibu sudah siapkan." Ia hanya menjawab iya singkat lalu mencuci tangan. Dimi sudah duduk manis di kursinya.
Papa, hari ini aku sudah bisa tulis huruf A. Ho, Rendra mengelus kepala anaknya sekilas. Pintar. Aku melihat wajah Dimi sedikit murung. Tapi ia cepat-cepat menoleh pada neneknya. Kata nenek, aku sudah naik level. Pa, ibuku tersenyum. Iya, tulisannya lebih bagus dari kemarin. Tidak ada yang lahir-lahir langsung bisa menulis rapi, kan? Suasana makan malam awalnya biasa saja. Ibu mengambilkan nasi untukku, menyisihkan ikan yang sedikit durinya. Aku menyendokkan sayur untuk Dimi, Rendra duduk di seberang, sambil makan sambil melirik ponsel di sebelahnya. Lalu ia mengambil sepotong ikan, mengunyahnya perlahan. Ibuku menatapnya, mungkin ingin tahu apakah masakannya cocok di lidahnya. Tepat saat itu, ia mengucapkan sebuah kalimat dengan sangat ringan. Ikannya agak asin, ya. Mungkin di kampung sudah terbiasa makan yang gurih. Seketika meja makan menjadi hening. Kalimat itu bukan makian, bukan bentakan, tapi tajamnya seperti serpihan kaca tipis, saat melintas terasa tidak apa-apa. Tapi saat dilihat lagi, kulit sudah berdarah. Tangan ibuku membeku. Beberapa detik kemudian, ia buru-buru meletakkan sendoknya, suaranya mengecil. Oh, ya? Mungkin tadi ibu salah takar. Lain kali ibu kurangi garamnya. Aku melihat dengan jelas telinga ibu memerah. Orang tua di kampungku memang begitu, dikritik sedikit saja langsung merasa merepotkan. Ibu tidak membantah, ia juga tidak menjelaskan bahwa seharian ia sudah melakukan banyak hal, bahwa usianya sudah membuat matanya rabun dan tangannya kadang gemetar. Ia hanya menunduk. Dimi, yang belum mengerti, mengambil sepotong ikan dan memakannya. Menurut Dimi enak kok, gulai buatan nenek paling top. Seharusnya celetukan Dimi membuat kami tertawa, tapi malam itu tidak ada yang bisa tertawa. Rendra hanya mengerutkan kening. Anak kecil tahu apa? Aku meletakkan sendokku dan menatapnya. Kenapa Mas bicara begitu? Kalau agak asin, kan bisa dimakan dengan nasi lebih banyak. Ia mengangkat kepala, raut kesal terpancar jelas. Aku kan cuma jujur. Makan terlalu asin tidak baik untuk kesehatan, apalagi kamu sedang lemah. Jika ia berhenti di situ, mungkin aku masih bisa memakluminya. Tapi caranya mengucapkan kata di kampung membuatku sakit hati. Itu bukan lagi komentar tentang masakan. Itu adalah caranya menempelkan label kampungan pada ibuku. Ibuku buru-buru berdiri. Sudah. Biar ibu buatkan sambal lain, atau ibu gorengkan telur saja untuk Rendra, ya? Aku menahan tangan ibu. Ibu duduk saja, makan. Tidak perlu membuat apa-apa lagi. Tangan ibu terasa dingin dan sedikit gemetar. Makan malam itu berakhir dengan cepat. Rendra makan beberapa suap lagi lalu berdiri, beralasan ada email yang harus dibalas. Ibuku diam-diam membereskan piring, aku bilang biar aku saja, tapi ibu menolaknya. Kamu masih lemah, istirahat saja. Ibu sebentar juga selesai. Sebentar versi ibu adalah mencuci semua piring, membersihkan dapur, menyimpan sisa makanan, dan menyiapkan bahan bubur untuk besok pagi. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggungnya yang kurus di bawah cahaya lampu, hatiku sesak seperti menelan batu. Malam itu, setelah Dimi tertidur, aku berbicara dengan Rendra. Mas, aku mau bicara soal yang tadi. Ia sedang bersandar di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Mendengarku, ia bahkan tidak mengalihkan pandangannya. Soal apa? Soal ucapan Mas tentang masakan ibu. Ia menghela napas. Mulai lagi. Aku kan cuma mengomentari makanan. Kenapa kamu jadi sensitif begitu? Aku berusaha tenang. Bukan soal makanannya, tapi cara Mas mengatakannya. Ibuku datang untuk merawatku dan anak kita. Mas tidak perlu bersikap manis, tapi setidaknya hargailah beliau. Barulah ia meletakkan ponselnya. Tapi tatapannya bukan penyesalan, melainkan kelelahan. Aku memangnya menghina? Aku kan cuma memberi masukan. Masa di rumah ini aku makan apapun harus selalu dipuji? Tidak ada yang minta dipuji. Tapi orang tua yang seharian sudah memasak dan merawat cucu, sepatah kata pun harusnya dipikirkan dulu. Ia tertawa sinis. Dewi, kamu ini terlalu berlebihan.
Ibumu datangkan untuk membantumu, aku tidak pernah memintanya. Aku tidak kasar, tidak membentak. Kamu mau apa lagi? Aku terpaku. Kalimat itu, mungkin sampai bertahun-tahun kemudian tidak akan pernah aku lupakan. Ibumu datangkan untuk membantumu. Ternyata di mata suamiku, ibuku bukan ibu mertua, bukan wanita yang melahirkan istrinya, bukan nenek dari anaknya. Beliau hanyalah orang dari kampung yang datang untuk membantu, yang jika lelah harus ditanggung sendiri, jika dikritik harus introspeksi. Aku menatapnya lama, lalu bertanya, kalau seandainya Ibu Mas yang datang merawatku, lalu aku mengucapkan satu kalimat yang membuat beliau menunduk di meja makan, apakah Mas akan merasa itu hal biasa? Ia mengerutkan kening. Jangan bawa-bawa ibuku. Itu dua hal yang berbeda. Berbeda di mana? Ia terdiam sejenak, lalu berkata, ibuku sudah tua dan mudah tersinggung. Sama ibuku, kamu harus lebih sopan. Aku tertawa, tapi mataku perih. Jadi ibuku tidak tua? Ibuku tidak punya perasaan? Atau karena ibuku orang kampung yang terlalu baik, jadi Mas pikir bisa bicara seenaknya? Ia memalingkan wajah. Aku lelah. Kamu jangan berasumsi macam-macam. Dua kata berasumsi macam-macam itu seperti penutup panci yang membekap semua kekesalanku. Setiap kali aku bilang aku sedih, ia bilang aku berasumsi. Setiap kali aku menyinggung ibuku diremehkan, ia bilang aku sensitif. Seolah perasaanku adalah masalah yang harus disingkirkan agar rumah tetap tenang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku keluar untuk minum. Dan saat melewati dapur, kulihat ibu sedang duduk di kursi kecil, diam-diam memisahkan ramuan herbal ke dalam kantong-kantong kecil untuk kuminum keesokan harinya. Ibu belum tidur? Ibu terkejut, lalu tersenyum. Sebentar lagi. Kamu masuk saja, malam-malam dingin. Aku duduk di sampingnya, ingin meminta maaf tapi tenggorokan tercekat. Ibu seolah mengerti, menepuk tanganku pelan. Suami istri itu jangan bertengkar karena ibu sudah tua, mendengar satu dua kalimat begitu tidak apa-apa. Aku menatap ibu. Justru kalimat tidak apa-apa itulah yang paling menyakitkan. Seumur hidup, ibuku sudah terbiasa mengalah sampai-sampai saat terluka pun ia menghibur dirinya sendiri. Tapi aku tidak bisa menganggapnya tidak apa-apa. Jika seorang suami tidak bisa melihat air mata di wajah ibu mertuanya setelah makan malam, apakah kelak ia akan bisa melihat air mata di wajah istrinya sendiri? Sejak insiden gulai ikan itu, ibuku menjadi sangat berhati-hati. Setiap kali memasak, ia akan bertanya padaku lebih dulu. Dewi, ini bumbunya sudah pas? Tidak terlalu asin? Aku mendengarnya dan merasa sesak. Wanita yang telah memasak untukku sejak aku belum bisa memegang sendok, kini di rumah putrinya sendiri harus memasak dengan was-was seperti orang menumpang. Aku sudah berkali-kali bilang pada ibu untuk memasak seperti biasa saja, aku suka masakannya. Ibu hanya tersenyum. Setiap rumah punya selera masing-masing. Kita tinggal bersama, harus saling menjaga perasaan nak. Dua kata menjaga perasaan itu terdengar ringan, tapi di hatiku terasa berat. Ibu datang untuk merawatku, tapi ia justru yang paling takut merepotkan. Namun, jika hanya Rendra yang bersikap dingin, mungkin aku masih bisa bertahan. Yang membuat rumah semakin sesak adalah panggilan telepon dari ibu mertuaku, Bu Puspita. Beliau tinggal di Bogor bersama ayah mertuaku, Pak Suryo. Meskipun tidak tinggal bersama, tapi semua urusan di rumahku seolah harus dalam pengawasannya. Mulai dari Dimi makan apa, sekolah di mana, sampai urusan aku membeli air fryer dianggap pemborosan, semua ia komentari. Setiap malam sekitar jam 7:30, ia akan melakukan panggilan video untuk Dimi. Awalnya aku senang, nenek merindukan cucunya adalah hal yang wajar, tapi lama-kelamaan, panggilan itu bukan lagi sekadar melepas rindu. Suatu malam, ibuku sedang menyuapi Dimi. Hari itu Dimi agak malas makan, nasinya hanya dikunyah pelan lalu disimpan di mulut. Ibuku membujuknya, makan lagi sedikit. Ya, sayang. Besok nenek rebuskan telur bebek untuk sarapan. Tepat saat itu, ponsel Rendra berdering. Panggilan video dari Bu Puspita. Rendra memberikannya pada Dimi. Nenek telepon, nih. Dimi tersenyum lebar.
Halo, Nenek. Di layar, Bu Puspita tampak berdandan rapi, rambutnya disasak tinggi. Melihat ibuku memegang mangkuk nasi, keningnya langsung berkerut. Loh, sudah besar kok masih disuapi nenek? Kalau di rumah nenek di Bogor, harus makan sendiri, disiplin, tidak ada yang manja-manja begitu. Tangan ibuku berhenti di udara. Aku buru-buru menimpali, hari ini Dimi agak kurang sehat, Bu. Jadi ibu membantunya makan sedikit. Bu Puspita tersenyum sinis. Membantu ya membantu, tapi jangan terlalu dimanja. Anak kecil kalau dididik cara pihak istri, nanti besar jadi manja, di sekolah gurunya yang repot. Wajah ibuku memucat. Ia diam-diam meletakkan mangkuk dan berkata pelan, Dimi makan sendiri, ya? Nenek mau cuci tangan. Dimi menatapnya dengan bingung. Nenek kan belum makan, aku menggigit bibir menahan amarah. Rendra yang duduk di sebelahnya hanya diam, bahkan ikut tertawa. Ibu benar. Dimi harus lebih mandiri. Aku menoleh padanya. Mandiri itu tidak salah, tapi caranya ikut-ikutan ibunya mempermalukan ibuku, itu yang salah. Bu Puspita, merasa didukung, melanjutkan, Dewi, ibu bicara jujur ya. Kalau sudah menikah itu harus tahu mana yang utama. Pihak suami itu akarnya. Pihak istri menyayangi cucu itu bagus, tapi jangan berlebihan. Anak itu harus tahu asal-usulnya, jangan sampai besar nanti cuma tahu nenek dari pihak ibu tapi lupa nenek dari pihak ayah. Kalimat itu membuat punggungku dingin. Aku berusaha menjaga nada suaraku. Saya tidak pernah mengajari Dimi untuk lupa, Bu. Tapi neneknya sedang di sini merawat saya dan dia, wajar kalau Dimi dekat dengan beliau. Bu Puspita mengangkat alis. Ibu kan cuma mengingatkan. Setiap keluarga harus ada aturannya. Cucu laki-laki pertama harus tahu di mana akarnya. Aku menoleh ke arah ibu. Ia sedang berdiri di dapur, membelakangi kami, menyalakan keran air. Suara air mengalir deras, tapi aku tahu ibu mendengar semuanya. Ada kata-kata yang tidak perlu menyebut nama, tapi sudah cukup untuk melukai. Malam itu, setelah Dimi tidur, aku pergi ke balkon dan melihat ibu duduk sendirian di kursi plastik. Kota di bawah kami gemerlap dan bising. Ibu menyeka sudut matanya dengan cepat saat melihatku datang. Ibu menangis, ibu tersenyum, memalingkan wajah. Tidak. Kelilipan debu saja. Aku duduk di sampingnya. Angin dari lantai atas menerbangkan rambutnya yang memutih. Tiba-tiba aku merasa ibu begitu kecil. Wanita yang pernah menopang seluruh dunia di punggungnya, kini meringkuk di balkon rumah putrinya, takut satu kalimat dari orang lain akan menyusahkan anaknya. Aku menggenggam tangannya. Ibu jangan pedulikan ucapan mertuaku. Dimi sayang nenek, karena nenek sayang Dimi, tidak ada yang salah dengan itu. Ibu menepuk tanganku. Ibu tahu. Tapi kamu tinggal di rumah suamimu, harus menjaga keharmonisan. Apa yang mereka katakan juga ada benarnya. Ibu sudah tua. Ibu tidak mau gara-gara ibu. Kalian jadi bertengkar. Mendengar itu, hatiku campur aduk antara sayang dan marah. Sayang karena ibu selalu mengalah. Marah karena kenapa ibuku harus selalu memikirkan orang lain, sementara tidak ada yang memikirkan perasaannya. Malam itu, aku kembali berbicara dengan Rendra. Ibu Mas bicara seperti itu di depan ibuku. Apa Mas tidak merasa itu keterlaluan? Ia sedang berganti pakaian, mengerutkan kening. Memangnya ibu salah apa? Beliau kan hanya menasihati. Menasihati atau merendahkan? Ia menghela napas. Dewi, jangan sensitif lagi, dong. Ibuku itu orang tua. Bicaranya gaya orang dulu. Lagi pula beliau sayang cucunya. Makanya menasihati. Aku tersenyum sedih. Kenapa setiap kali ada yang menyakiti ibuku, alasannya selalu karena sayang? Mas mengkritik masakannya karena memberi masukan, ibu Mas mengkritik cara beliau merawat cucu karena sayang. Lalu perasaan ibuku, apakah tidak ada harganya? Ia terdiam, lalu menjawab. Aku tidak mau rumah jadi tegang. Sudahlah, lupakan saja. Lupakan? Kata itu terdengar begitu akrab sampai aku merasa takut. Lupakan satu kritikan, lupakan satu tatapan sinis, lupakan satu kali ibuku menunduk, terus-menerus melupakan,
Hingga akhirnya yang terluka justru menjadi pihak yang bersalah karena berani merasa sakit. Aku berbalik keluar dari kamar. Malam itu, ibuku tetap bangun dan memasak bubur untukku seperti biasa. Tetap melipat seragam Dimi. Tetap bertanya pada Rendra apakah ia mau sarapan. Ia tidak menyinggung panggilan telepon dari Bu Puspita sama sekali. Tapi aku tahu, di hatinya ada satu goresan lagi. Orang bilang, sekali mengalah akan mendatangkan 9 kebaikan. Tapi, jika terus-menerus memaksa orang baik untuk mengalah demi menjaga kebaikan palsu bagi orang lain, suatu saat kebaikan itu akan berubah menjadi luka yang tak terobati. Jika Bu Puspita adalah orang yang selalu ingin menimbang-nimbang antara pihak suami dan pihak istri, maka Vina, adik perempuan Rendra, adalah orang yang selalu menuangkan minyak ketimbangan itu agar berat sebelah. Vina 6 tahun lebih muda dari Rendra. Usianya sudah kepala 3, tapi penampilannya selalu seperti selebgram. Kuku palsu berhias berlian, rambut dicat coklat, tas berganti-ganti, dan kemanapun pergi selalu berfoto. Ia menjual kosmetik secara online, setiap malam melakukan siaran langsung dengan mulut semanis madu. Sis, mau kulit glowing itu harus investasi. Kalau bukan kita yang sayang diri sendiri, siapa lagi? Terdengar masuk akal, tapi di dunia nyata, tidak semua kata-kata indah sejalan dengan kondisi dompet. Aku tahu Vina mulai kesulitan keuangan sejak akhir tahun lalu. Waktu itu ia mengirim pesan pribadi padaku, meminjam uang 20 juta rupiah untuk membeli stok krim wajah yang sedang laris. Ia bahkan bersumpah, Mbak Dewi tenang saja, 10 hari juga aku kembalikan. Barang ini sekali siaran langsung pasti habis. Aku kasihan padanya, dan berpikir sebagai keluarga sudah seharusnya saling membantu. Jadi, aku mentransfer uang itu. Tapi 10 hari berlalu, sebulan berlalu, 3 bulan berlalu, uang itu tidak pernah kembali. Setiap kali aku menyinggungnya dengan halus, Vina hanya tertawa. Aku lagi atur arus kas sedikit mbak. Namanya juga bisnis, uang harus diputar terus. Mbak ngerti, kan? Aku tidak memaksanya, sebagian karena menghormati Rendra, sebagian lagi karena tidak mau uang puluhan juta merusak hubungan keluarga. Tapi benar kata orang, meminjamkan itu mudah, menagihnya yang sulit. Sulit bukan karena uangnya tidak kembali, tapi karena kita bisa kehilangan uang sekaligus dicap pelit. Suatu Sabtu sore, saat ibuku sedang menjemur handuk Dimi di balkon, Vina tiba-tiba datang. Ia mengenakan gaun ketat berwarna krem, kacamata hitam besar, dan di tangannya ada segelas boba yang belum diminum. Begitu masuk, ia langsung tersenyum lebar. Wah, rumahnya lagi ramai, ya. Nenek masih di sini, Mbak Dewi? Caranya menekan kata masih membuatku tidak nyaman, tapi ibuku hanya tersenyum ramah. Iya, Vina. Ibu bantu-bantu Dewi beberapa hari. Vina menarik kursi, matanya menyapu dapur yang baru saja dibersihkan ibu. Enak juga ya ada nenek, Mbak Dewi jadi tidak perlu sewa asisten. Zaman sekarang cari asisten mahal dan belum tentu bisa dipercaya. Aku meletakkan segelas air di depannya, berusaha tenang. Kamu kesini ada perlu? Ia tertawa, menarik tanganku ke kamar tidur seolah takut ibuku mendengar. Begitu pintu tertutup, suaranya berubah manis. Mbak Dewi, tolong aku sekali ini lagi, ya. Aku dapat tawaran serum impor harga miring. Kalau aku bisa ambil stoknya sekarang, untungnya besar. Mbak pinjami aku 50 juta. Akhir bulan aku kembalikan semua sama utang yang lama. Aku menatap Vina, hatiku mencelos. Vina, yang 20 juta kemarin saja kamu belum kembalikan. Vina sedikit kaku, lalu tertawa dibuat-buat. Aku tahu, Mbak. Tapi bisnis kan memang begini. Kalau mau untung besar harus berani spekulasi. Kalau Mbak bantu aku sekarang, aku bisa langsung balik modal. Kalau tidak, aku benar-benar macet. Aku duduk di tepi ranjang, berkata perlahan. Vina, maaf, Mbak tidak bisa. Mbak baru keluar dari rumah sakit, biaya pengobatan masih banyak. Dimi mau masuk SD, butuh biaya pendaftaran, seragam, buku. Mbak juga harus punya simpanan. Wajah Vina langsung berubah masam. Yah, Mbak kok gitu sih? Aku kan bukan orang lain. Aku menjawab,
Justru karena kamu bukan orang lain, makanya Mbak bicara jujur. Kalau bisnis harus terus-menerus berutang untuk stok barang, kamu harus evaluasi lagi. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Vina tertawa sinis. Mbak kan pegawai kantoran, mana ngerti. Bisnis itu harus nekat. Kalau penakut seperti Mbak ya selamanya cuma bisa hitung-hitung faktur. Kalimat itu membuatku sedikit panas, tapi aku tidak membantah. Aku tahu berdebat dengan orang yang sedang butuh uang dan tidak mendapatkannya hanya akan memperburuk keadaan. Aku hanya berkata, kamu boleh marah, tapi Mbak tidak bisa memberikan uang itu. Vina langsung berdiri dan keluar. Begitu sampai di ruang tamu, ia kembali memasang senyum tipisnya. Nenek rajin sekali ya. Orang kampung memang terbiasa kerja, jadi apa-apa cepat. Ibuku tidak mengerti sindirannya, masih tersenyum ramah. Sudah kebiasaan, nak. Vina melirikku sekilas lalu pergi. Aku kira masalahnya selesai di situ. Tapi malamnya, Rendra pulang dan langsung melempar kunci ke meja. Suaranya berat. Kamu ada masalah apa sama Vina? Aku yang sedang menyiapkan buku untuk Dimi, mengangkat kepala. Vina pinjam uang, aku tidak kasih. Hanya itu? Ia menarik kursi. Kamu bicara apa sama dia sampai dia menangis-nangis telepon ibu? Aku tersenyum tipis. Cepat sekali menangisnya. Tadi di sini dia masih sempat bilang aku pegawai kantoran yang tidak mengerti bisnis. Rendra mengerutkan kening. Sudah, jangan menyindir. Dia itu adikku. Kalau dia kesulitan, sebisa mungkin dibantu. Aku sudah bantu sekali, 20 juta. Apa sudah dia kembalikan? Rendra terdiam sejenak. Urusan uang di keluarga, jangan terlalu perhitungan. Aku meletakkan buku Dimi dan menatapnya lurus. Lalu biaya pengobatanku, biaya sekolah Dimi, biaya hidup sehari-hari, siapa yang menghitung? Apa kalau pihakmu yang butuh namanya kekeluargaan, tapi kalau pihakku yang butuh harus urus sendiri? Ia mengatupkan bibir, tidak menjawab. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Bu Puspita. Rendra menyalakan loudspeaker, mengira hanya obrolan biasa. Tapi begitu telepon diangkat, suara mertuaku langsung terdengar tajam. Rendra, istrimu itu keterlaluan. Adiknya sendiri pinjam modal usaha dipersulit. Padahal ibu mertuanya tinggal di rumahmu sebulan penuh, makan, minum, listrik, air, siapa yang bayar? Aku terpaku. Ibuku sedang di dapur mencuci botol minum Dimi, pasti mendengarnya. Aku melihat bahu ibuku sedikit menegang. Rendra buru-buru mematikan loudspeaker dan berjalan ke balkon. Tapi sudah terlambat. Kalimat itu sudah jatuh di tengah rumah seperti kuah gula yang tumpah ke lantai. Dibersihkan seperti apapun, baunya akan tetap ada. Ibuku diam-diam menyelesaikan pekerjaannya, lalu berkata padaku, Dewi, besok ibu masak sedikit saja. Ya. Ibu makannya tidak banyak, jangan sampai jadi omongan. Aku menghampiri dan memeluknya dari belakang. Punggungnya begitu kurus. Ibu jangan bicara begitu. Ini rumahku. Ibuku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, rumahmu, tapi belum tentu tempat untuk ibumu. Kalimat itu membuat mataku perih. Sejak hari itu, aku sadar Vina bukan hanya adik ipar yang punya utang. Ia adalah sumbu api, dan Bu Puspita adalah orang yang siap menggunakan sumbu itu untuk membakar sisa-sisa ketenangan di rumahku. 2 hari setelah panggilan telepon dari ibu mertuaku, suasana di rumah menjadi sangat berat. Ibuku tetap bangun pagi, memasak bubur, dan mengantar Dimi, tapi ia menjadi lebih pendiam. Menu makanan juga lebih sederhana, hanya sayur bening, telur dadar, dan ikan asin. Ibu bilang makan ringan lebih sehat, tapi aku tahu ia takut dibilang boros. Pernah aku menyendokkan daging ke piringnya, tapi ia menolaknya. Kamu saja yang makan. Ibu sudah tua, makan sayur saja cukup. Aku mendengarnya dan merasa sakit. Ibu memang aneh, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ia masih takut merepotkan anaknya sendiri. Ibuku terus mengalah, sementara keluarga suamiku semakin menjadi-jadi. Kamis sore. Saat aku baru saja minum obat, Rendra menerima telepon dari Bu Puspita. Setelah berbicara di balkon, ia masuk dan berkata, Ibu kirim barang,
Nanti paketnya diantar ke lobi, tolong kamu ambil. Ya, kepalaku sedang pusing, jadi aku bertanya, barang apa mas? Kue, sarang burung walet, dendeng, macam-macam. Terus ibu bilang ada kalung emas lama sekitar 50 gram, 18 karat, dititipkan sekalian minta tolong mas perbaiki kaitnya. Aku mengangkat kepala. Kenapa barang berharga begitu dikirim lewat paket? Kalau hilang bagaimana? Rendra mengerutkan kening. Kamu ini suka berpikir yang tidak-tidak. Jasa pengirimannya sudah langganan. Lagi pula ibu membungkusnya dengan rapi. Aku tidak bicara lagi, tapi firasatku tidak enak. Emas adalah barang sensitif. Kehilangan barang kecil saja bisa jadi masalah, apalagi emas puluhan gram. Sekitar jam 5 sore, Satpam menelepon, memberitahu ada paket dari Bogor. Saat itu aku sedang berbaring, Dimi sedang belajar dengan neneknya, dan Rendra belum pulang, ibuku langsung berdiri. Biar ibu yang ambil. Kamu istirahat saja, wajahmu pucat. Aku merasa tidak enak. Tidak usah, Bu. Biar Dewi saja. Ibu menolaknya. Cuma satu tas, kok. Ibu bisa naik lift. Tadi pagi ibu sudah coba-coba. Tidak akan tersesat. Ibu mengenakan jaket tipisnya, mengambil kartu akses, dan turun ke lobi. Kurang dari 10 menit, ia kembali membawa sebuah tas kain berwarna coklat yang diikat dan dilakban. Ibu meletakkannya di meja ruang tamu. Ibu tidak buka, ya. Barang dari pihak sana. Biar Rendra saja nanti yang lihat. Aku mengangguk. Saat itu aku masih berpikir betapa hati-hatinya ibuku. Aku tidak tahu, kalimat itu kelak akan menjadi pisau yang menusuk hatinya. Malamnya Rendra pulang terlambat. Ia hanya melirik tas itu dan berkata, besok saja Mas lihat, capek. Tas itu tergeletak di sudut ruangan semalaman. Keesokan harinya, ia juga tidak membukanya. Saat kuingatkan, ia hanya bilang, isinya kan cuma makanan kering, tidak buru-buru. Hingga Minggu sore, Bu Puspita tiba-tiba menelepon, memberitahu bahwa ia sudah sampai di terminal Kampung Rambutan dan meminta Rendra menjemput. Rendra langsung berganti pakaian dan mengambil kunci mobil. Aku melihatnya bergegas, dan hatiku mencelos. Dulu saat ibuku datang, ia hanya menyuruhku memesan ojek online. Sekarang ibunya datang, ia rela meninggalkan istirahat siangnya untuk menjemput. Sekitar 1 jam kemudian, Bu Puspita masuk ke rumah. Ia mengenakan setelan sutra berwarna ungu, lehernya dihiasi kalung mutiara. Begitu masuk, ia langsung memandang sekeliling. Loh, Bu Hartini masih di sini? Ibuku yang sedang di dapur, buru-buru keluar. Iya, Bu. Saya masih bantu-bantu Dewi beberapa hari. Bu Puspita tersenyum sinis. Oh, baguslah kalau bisa membantu. Anak-anak zaman sekarang kan butuh orang untuk menjaga rumah selagi mereka bekerja. Aku mendengar kalimat menjaga rumah dan merasa sesak. Ibuku bukan penjaga rumah. Tapi aku diam, tidak ingin memulai pertengkaran. Bu Puspita duduk di sofa, melihat tas kirimannya dan bertanya, barang yang ibu kirim masih utuh? Rendra menjawab, iya Bu. Belum Rendra buka. Bu Puspita langsung menarik tas itu, membuka ikatannya, dan mengeluarkan isinya. 1 kotak sarang burung walet, beberapa bungkus kue, dendeng sapi, dan sebotol minyak angin. Ia terus mengaduk-aduk isi tas, raut wajahnya berubah. Kalungnya mana? Rendra mengangkat kepala. Kalung apa? Bu? Bu Puspita terlonyak berdiri, suaranya meninggi. Kalung emas 50 gram yang ibu masukkan ke dalam tas ini. Ibu sudah bilang padamu, kan? Kenapa sekarang tidak ada? Ruangan menjadi sunyi senyap. Ibuku keluar dari dapur, tangannya masih basah. Ada apa ya, Bu? Bu Puspita menoleh tajam ke arah ibuku. Tatapannya membuat punggungku dingin. Itu bukan tatapan bertanya, itu adalah tatapan yang sudah menuduh. Saya tanya, kalung emas di dalam tas ini di mana? Waktu paket ini datang, siapa yang terima? Ibuku terpaku. Hari itu saya yang turun ke lobi menerimanya. Saya bawa naik dan langsung taruh di meja. Tidak saya buka sama sekali. Bu Puspita tertawa sinis. Saya juga tidak bilang ibu yang membukanya.
Tapi di rumah ini kan beberapa hari ini tidak banyak orang luar yang keluar masuk. Aku langsung berdiri. Ibu, apa maksud ibu bicara seperti itu? Ibuku bukan orang luar. Bu Puspita mengangkat alis. Saya bicara secara umum. Emas itu tidak punya kaki, tidak bisa keluar dari tas sendiri. Kalau barang hilang, ya wajar kalau kita bertanya pada orang yang terkait, kan? Wajah ibuku memucat. Ia buru-buru mengelap tangannya, lalu merogoh setiap saku bajunya seolah ia tertangkap basah. Ia berlari ke kamar, mengambil tas kain lusuhnya, dan menumpahkan seluruh isinya di depan kami. Saya tidak mengambilnya. Saya memang miskin, tapi saya tidak pernah menyentuh barang orang lain. Silakan lihat, di dalam tas saya hanya ada baju dan obat-obatan. Aku menghampiri dan menahan tangan ibu. Ibu tidak perlu melakukan ini. Ibu tidak bersalah. Tapi ibuku terus gemetar, matanya memerah. Dewi, ibu benar-benar tidak mengambilnya. Nak, kalimat itu meremukkan hatiku. Ibuku tidak sedang bicara pada Bu Puspita, ia sedang bicara padaku, seolah takut putrinya sendiri akan mencurigainya. Aku menoleh pada Rendra. Aku menunggunya mengucapkan satu kalimat. Cukup satu kalimat saja. Ibu mertuaku bukan orang seperti itu. Atau setidaknya, Bu, sabar dulu, kita periksa lagi. Tapi ia hanya berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya menatap tas itu, lalu menatap ibuku. Ia diam. Bu Puspita, melihat putranya tidak bereaksi, semakin menjadi-jadi. Saya tidak mau memperpanjang masalah. Tapi kalung itu bukan barang sepele. 50 gram emas itu. Ada orang yang bekerja setahun penuh belum tentu bisa membelinya. Aku berkata dengan suara bergetar. Kalau ibu mau mencari, kita cari baik-baik. Tapi ibu tidak boleh menuduh ibuku pencuri. Bu Puspita tertawa dingin. Kamu membela ibumu ya, tentu saja bicara begitu. Saya ini yang kehilangan emas, saya punya hak untuk curiga. Ibuku terhuyung, berpegangan pada tepi meja. Dimi berdiri di ambang pintu kamarnya, matanya membelalak ketakutan. Mama, nenek kenapa? Aku memeluk anakku, tapi mataku tetap menatap Rendra. Ia menghindari tatapanku. Hanya dengan satu kali menghindari tatapan itu, aku tahu ada sesuatu di dalam hatiku yang baru saja retak, tidak berisik, tidak langsung hancur, tapi sejak saat itu, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Setelah ucapan Bu Puspita, ruang tamu terasa kehabisan oksigen. Ibuku berdiri di samping meja, kedua tangannya saling meremas. Ia terus bergumam, saya tidak ambil. Saya benar-benar tidak ambil. Aku membantu ibu duduk. Ia duduk tapi punggungnya tidak berani bersandar, seolah kursi di rumah putrinya sendiri bukan lagi tempat untuknya. Melihat ibuku yang begitu ketakutan, hatiku terasa sakit. Barulah Rendra angkat bicara. Tapi kalimatnya bukan untuk membela ibuku. Bu, tenang dulu. Biar Rendra periksa lagi. Bu Puspita membentak. Periksa apa lagi? Tas itu ibu ikat rapat, waktu dikirim masih utuh, sampai di sini hilang. Di rumah ini ada berapa orang? Apa kalung itu bisa jalan sendiri? Aku berkata dengan suara dingin, ibu lupa, masih ada pihak jasa pengiriman, dan masih ada kemungkinan apakah ibu benar-benar memasukkan kalung itu ke dalam tas atau tidak. Bu Puspita langsung menggebrak meja. Maksudmu saya mengarang cerita? Saya ini sudah tua, tapi belum pikun. Jangan karena membela ibumu, kamu memutarbalikkan fakta. Rendra menoleh padaku, keningnya berkerut. Dewi, jangan memperkeruh suasana. Aku menatapnya. Saat itu, aku masih berharap ia akan sadar. Kalaupun tidak membela ibuku, setidaknya ia bersikap adil. Tapi harapan seorang wanita terkadang serapu benang lapuk, ditarik sedikit saja langsung putus. Sesaat kemudian, ia menarikku ke kamar tidur dan menutup pintu. Suaranya merendah, seolah takut terdengar. Coba kamu tanya baik-baik sama ibumu. Aku merasa salah dengar. Tanya apa? Ia menghindari mataku. Mungkin. Ibumu tidak sengaja mengambilnya. Orang tua kadang-kadang lupa. Melihat barang di dalam tas dikira miliknya sendiri, lalu menyimpannya di suatu tempat. Tanyanya pelan-pelan saja, jangan sampai beliau tersinggung.
Tidak sengaja mengambilnya. Dua kata itu lebih menyakitkan dari kata mencuri karena membungkus tuduhan dengan kepura-puraan. Seolah dengan begitu, kehormatan ibuku tidak terlalu tercoreng. Aku bertanya kembali, setiap katanya tercekat di tenggorokan. Mas menuduh ibuku mengambil kalung ibu Mas? Ia mengerutkan kening. Aku tidak bilang begitu. Tapi coba posisikan dirimu di pihak ibuku. 50 gram emas itu bukan sedikit. Siapa yang tidak panik kalau kehilangan? Aku tertawa, tapi air mata mulai mengalir. Lalu apa Mas pernah memposisikan diri di pihak ibuku? Seorang ibu tua datang dari kampung untuk merawat putrinya yang sakit, merawat cucunya, lalu sekarang dituduh mencuri di rumah putrinya sendiri. Apa Mas pikir perasaannya tidak hancur? Atau hanya emas ibu Mas yang berharga, sedangkan kehormatan ibuku tidak ada artinya? Ia diam. Keheningan itu seperti stempel pengesahan di hatiku. Aku mengerti sekarang. Di rumah ini, ibunya kehilangan emas adalah masalah besar. Ibuku kehilangan kehormatan hanyalah masalah sepele yang harus dilupakan demi ketenangan. Saat aku membuka pintu dan keluar, ibuku sedang berdiri di koridor. Mungkin ia mendengar sebagian percakapan kami. Matanya merah, tapi ia berusaha tersenyum. Dewi, besok pagi ibu pulang saja, ya? Ibu di sini terus. Nanti orang lain tidak nyaman. Aku memeluknya. Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu menepuk punggungku, suaranya bergetar. Ibu tidak takut miskin, nak. Ibu hanya takut gara-gara ibu, rumah tangga kalian jadi ribut. Orang sudah terlanjur curiga. Ibu di sini juga hanya akan jadi duri dalam daging. Dimi berlari dan memeluk kaki neneknya. Nenek jangan pulang. Dimi kan belum selesai tunjukkan tulisan huruf B sama nenek. Ibu membungkuk mengelus kepala cucunya. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang keriput. Pemandangan itu, seumur hidup tidak akan pernah aku lupakan. Malam itu, Bu Puspita menginap di kamar tamu. Rendra tidur di kamar kami, membelakangiku. Sedangkan ibuku, duduk di dapur, melipat kembali pakaiannya ke dalam tas kain. Ia melakukannya dengan sangat pelan, takut membangunkan orang. Aku berdiri memandanginya, hati seperti diremas. Aku menghampirinya, mengambil pakaiannya satu persatu dan memasukkannya kembali ke lemari. Ibu tidur saja. Masalah ini, biar aku yang selesai. Ibu menatapku. Jangan dibesar-besarkan, nak. Ibu bisa menahannya. Aku menggeleng. Ibu sudah menahannya seumur hidup. Kali ini, aku tidak akan membiarkan ibu menahannya lagi. Jika Anda berada di posisi ini, ketika ibu kandung Anda difitnah di rumah Anda sendiri, sementara suami Anda justru menyuruh Anda bertanya baik-baik apakah ibu Anda tidak sengaja mengambilnya, apa yang akan Anda lakukan? Akankah Anda diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, atau berdiri tegak demi kehormatan wanita yang telah melahirkan Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Karena ada kebenaran yang jika tidak kita perjuangkan, akan selamanya terkubur di bawah kata sudahlah. Keesokan paginya, langkah pertamaku adalah pergi ke kantor pengelola apartemen. Aku menjelaskan waktu dan tanggal ibuku menerima paket, dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV di area lobi. Untungnya, satpam yang bertugas masih ingat karena paket itu dititipkan di mejanya. Rekaman CCTV menunjukkan ibuku turun, menandatangani buku tamu, dan membawa tas itu ke lift. Tasnya masih terikat, lakbannya utuh. Ibu tidak membukanya, tidak berhenti dimanapun. Aku belum merasa menang, karena bukti ini hanya menunjukkan ibuku tidak membukanya saat menerima. Tapi setidaknya, ini adalah batu pertama untuk membangun kembali kebenaran. Selanjutnya, aku menelepon pihak jasa pengiriman. Aku menanyakan dengan detail prosedur mereka. Petugasnya mengonfirmasi bahwa Bu Puspita memang mengirim satu tas kain, hanya dideskripsikan sebagai oleh-oleh, tanpa keterangan ada barang berharga di dalamnya. Aku mencatat nama perusahaan, jam pengiriman, dan nama kurirnya. Setiap informasi kecil kusimpan di ponsel. Sore harinya, Vina datang. Ia beralasan ingin menjenguk ibunya, tapi matanya terus mengamati sekeliling rumah. Ponselnya berdering terus-menerus. Awalnya ia menolak panggilan itu, tapi karena terus berbunyi, ia berjalan ke balkon untuk menjawabnya. Aku sedang mencuci gelas di dapur.
tidak sengaja mendengar, tapi suara Vina terdengar jelas melalui celah pintu. Sudah kubilangkan, Mbak Rini, kalung ibuku sudah beres, uangnya sudah aku transfer, kenapa masih nagih terus? Tanganku berhenti di bawah keran air. Kalung ibuku sudah beres. Uangnya sudah aku transfer. 3 kepingan puzzle itu jatuh di hadapanku dengan dingin. Aku tidak langsung keluar dan mengkonfrontasinya. Aku tahu, emosi saat ini hanya akan memberi mereka alasan untuk menuduhku memfitnah. Aku mematikan keran, mengeringkan tangan, dan diam-diam mencatat waktu panggilan telepon itu. Malam itu, saat melihat ibuku mengajari Dimi menulis, aku berkata pada diri sendiri, aku tidak bisa hanya menangis lagi. Bu, mereka telah menggunakan keheningan untuk memaksamu menunduk, maka aku akan menggunakan kebenaran untuk memaksa mereka mengangkat kepala dan melihat apa yang telah mereka perbuat. Sejak mendengar percakapan Vina di balkon, aku hampir tidak bisa tidur. Malam hari, berbaring di samping Rendra, aku menatap langit-langit yang gelap, sementara di kepalaku terus terngiang kalimat itu. Kalung ibuku sudah beres, uangnya sudah aku transfer. Jika dugaanku benar, kalung itu tidak pernah ada di dalam tas yang dikirim ke rumahku. Kalung itu sudah dibereskan sebelumnya, dan ibuku, wanita lugu dari kampung itu, secara kebetulan menjadi kambing hitam yang paling mudah disalahkan. Tapi curiga adalah satu hal, membuktikannya adalah hal lain. Pengalamanku bekerja dengan dokumen membuatku sadar betapa pentingnya bukti hitam di atas putih. Percakapan yang kudengar tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Tatapan panik Vina tidak cukup untuk memaksa siapapun mengaku. Jika aku gegabah, Bu Puspita hanya perlu menangis sedikit, dan aku akan kembali dicap sebagai menantu durhaka. Aku tidak akan membiarkan diriku kalah dalam pertaruhan yang menyangkut kehormatan ibuku. Aku mulai menyusun semuanya dengan rapi. Pertama, catatan waktu dan foto dari rekaman CCTV yang menunjukkan ibuku menerima tas dalam keadaan utuh. Kedua, konfirmasi dari jasa pengiriman. Ketiga, tangkapan layar pesan saat Vina meminjam uang dariku. Semua kusimpan dalam folder terproteksi di ponsel. Terkadang aku bercermin dan melihat seorang wanita pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa pernikahanku sampai pada titik di mana seorang istri harus diam-diam mengumpulkan bukti di rumahnya sendiri? Tapi kemudian aku teringat pada ibu. Ia tetap bangun pagi memasak bubur untukku, tetap mengantar Dimi, tetap mencuci seragam cucunya. Bedanya, ia tidak lagi bersenandung kecil saat bekerja, porsi makannya berkurang. Jika ada telepon dari kampung, ia akan menjawab seperlunya lalu cepat-cepat menutupnya. Ibu takut kabar buruk sampai ke kampung. Di desa, nama baik orang tua itu sangat rapuh. Ibuku hidup 61 tahun, tidak pernah mengambil sebutir cabai pun milik orang lain. Tapi di akhir hidupnya, ia nyaris dicap pencuri emas. Memikirkan itu, tanganku gemetar karena marah. Rabu sore, saat aku baru saja menjemput Dimi, ponselku berdering. Nama ayah mertuaku, Pak Suryo, muncul di layar. Aku sedikit terkejut, beliau jarang sekali meneleponku. Di keluarga suami, beliau adalah orang yang paling pendiam, biasanya membiarkan Bu Puspita yang mengambil keputusan. Beliau tidak galak, tapi kebaikannya seringkali seperti bayangan yang melihat kesalahan, tapi tidak berani melangkah ke dalam terang. Aku mengangkat telepon. Iya Pak, di seberang sana hening sejenak, lalu beliau berkata pelan, Dewi, besok kamu ada waktu? Bapak mau bertemu sebentar? Aku tertegun. Ada apa ya Pak? Suaranya memberat. Soal kalung itu. Bapak rasa Bapak tidak bisa diam lagi. Seluruh tubuhku terasa dingin. Keesokan harinya, aku menitipkan Dimi pada ibu. Beralasan ada urusan di kantor. Aku tidak mau memberi ibu harapan palsu. Aku bertemu Pak Suryo di sebuah kedai kopi kecil di dekat rumah sakit, tempat beliau baru saja kontrol tekanan darah. Beliau sudah datang lebih dulu. Masih dengan kemeja abu-abu yang sama, celana kain hitam, dan sandal kulit yang sudah usang. Di hadapannya ada secangkir teh panas yang belum tersentuh. Melihatku, beliau berdiri, wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Duduk, nak. Aku duduk, kedua tanganku genggam di atas tas.
Beliau menatapku lama, lalu menghela napas. Bapak minta maaf, nak. Minta maaf pada kamu, dan pada ibumu. Hanya dengan satu kalimat itu, mataku terasa panas. Beliau mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan mendorongnya ke arahku. Aku membukanya. Itu adalah surat dari sebuah pegadaian di Bogor. Di sana tertulis jelas, kalung emas 18 karat, berat hampir 50 gram, nilai gadai 43 juta rupiah. Tanggalnya adalah 2 hari sebelum Bu Puspita mengirimkan paket ke rumahku. Aku menatap kertas itu, tanganku gemetar. Pak, ini maksudnya bagaimana? Pak Suryo menunduk. Kalung itu tidak pernah ada di dalam paket. Ibumu sudah menggadaikannya lebih dulu. Uangnya ditransfer ke Vina untuk membayar utang. Bapak tahu karena pihak pegadaian menelepon untuk mengingatkan jatuh tempo, dan nomor telepon yang terdaftar adalah nomor Bapak. Aku mendengarkan setiap katanya, dadaku sesak. Meskipun sudah menduganya, tapi saat kebenaran terhampar di atas kertas, rasanya tetap sakit seperti ditampar. Bukan karena kalungnya, tapi karena ibuku telah dijadikan tameng untuk menutupi sebuah kebohongan yang terencana. Aku bertanya dengan suara serak, kenapa Bapak tidak bicara dari awal? Pak Suryo memejamkan mata, tangannya yang keriput mencengkeram cangkir teh. Bapak ini pengecut. Bapak takut rumah tangga jadi ribut. Ibumu itu gengsinya tinggi? Vina terlilit utang. Bapak pikir masalahnya bisa diselesaikan pelan-pelan. Tapi kemarin Bapak ditelepon kerabat di kampung, menanyakan apa benar ibumu dituduh mencuri. Bapak sudah tidak tahan lagi. Beliau mengangkat kepala menatapku, matanya memerah. Ibumu memang orang sederhana. Tapi beliau tidak pantas dipermalukan seperti ini. Yang salah adalah keluarga Bapak. Kalimat yang salah adalah keluarga Bapak membuatku tercekat. Sejak kejadian ini, inilah pertama kalinya ada seseorang dari pihak suami yang mau mengakui mana yang benar dan mana yang salah. Aku memegang surat gadai itu. Air mataku menetes di ujung kertas. Pak Suryo menatapku, suaranya semakin lirih. Bapak akan menjadi saksi jika kamu butuh. Tapi Bapak mohon, jangan sampai ibumu berpikir bahwa seluruh keluarga kami ingin menjahatini. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak ingin menjahati siapapun. Pak, saya hanya ingin nama baik ibuku kembali. Ibuku datang untuk merawat cucu dan anaknya yang sakit, bukan untuk dijadikan pencuri. Pak Suryo mengangguk, wajahnya penuh penderitaan. Bapak tahu. Bapak sudah tua baru sadar, diam di hadapan kesalahan juga merupakan sebuah kesalahan. Ada hal-hal yang kita kira bisa diredam demi ketenangan, tapi pada akhirnya justru membuat orang baik yang menanggung bebannya. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Hatiku terasa lebih ringan sekaligus lebih berat. Ringan karena kebenaran sudah terungkap. Berat karena aku tahu, saat kebenaran ini kubuka, rumah tangga yang selama ini pura-pura tenang tidak akan bisa lagi dipertahankan. Dalam perjalanan pulang, Jakarta terasa panas dan bising. Aku duduk di dalam taksi, memeluk tas di dadaku. Di dalamnya bukan hanya selembar surat gadai. Di dalamnya ada kehormatan ibuku, jawaban atas malam-malam di mana ia diam-diam menangis, dan alasan mengapa aku tidak perlu lagi meragukan firasatku sendiri. Malam itu, Rendra pulang seperti biasa, bertanya sekilas, "Ibu hari ini sudah baik kan?" Aku menatapnya. Pertanyaan itu datang terlambat, terlalu hambar. Aku ingin sekali mengeluarkan surat itu dan bertanya, "Sekarang, apa Mas masih akan bilang ibuku tidak sengaja mengambilnya?" Tapi aku tidak melakukannya. Aku masih ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Bukan karena aku lemah, tapi karena setelah 7 tahun pernikahan, aku perlu melihat dengan jelas untuk terakhir kalinya. Saat kebenaran ada di depan mata, akankah ia memilih keadilan, atau tetap bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya? Setelah bertemu Pak Suryo, surat gadai itu kusimpan di dalam map khusus di tasku. Sejak hari itu, setiap kali melihat Rendra, aku selalu bertanya-tanya, jika dia tahu kebenarannya, bagaimana reaksinya? Akankah ia meminta maaf pada ibuku lebih dulu, atau mencari cara menutupi kesalahan ibunya? Aku belum sempat menemukan jawabannya ketika Bu Puspita menelepon. Pagi itu hari Sabtu, aku sedang memeriksa daftar perlengkapan sekolah Dimi,
Ibuku duduk di sampingku sambil mengupas bawang. Masuk SD sekarang peralatannya banyak sekali ya nak. Dulu zamanmu sekolah, ibu cuma belikan tas kain sama beberapa buku tulis. Aku tersenyum. Zaman sudah beda, Bu. Sekarang, kurang satu pensil saja. Aku takut Dimi minder sama temannya. Ibu menggeleng sambil tersenyum. Anak-anak itu hebatnya bukan karena isi tasnya, nak. Tapi karena orang tuanya. Apakah tahu cara menyayangi dengan benar? Baru saja ibu selesai bicara, ponsel Rendra berdering. Bu Puspita. Rendra berjalan ke balkon. Aku tidak sengaja mendengar, tapi suaranya terdengar sangat gembira. Oh, ibu mau ke sini hari ini? Jam berapa sampai? Biar Rendra jemput. 10 menit kemudian, ia masuk ke kamar, membuka lemari dan mengambil kemeja baru. Ibu siang ini datang, Mas mau jemput. Aku melirik jam, baru pukul 10 pagi. Biasanya di akhir pekan, ia akan tidur sampai siang. Tapi hari ini, mendengar ibunya akan datang, ia langsung bergegas. Aku bertanya, Mas tidak sibuk? Ia menyemprotkan parfum, menjawab dengan santai. Hari ini kan Sabtu. Lagi pula ibu perjalanan jauh, masa dibiarkan naik taksi sendiri. Kalimat itu seperti duri yang menusuk hatiku. Dulu saat ibuku datang, aku baru saja kehilangan anak, badanku masih lemah. Aku memintanya menjemput, ia hanya menjawab, pesankan saja ojek online. Sekarang ibunya datang hanya untuk berkunjung, ia merasa tidak pantas membiarkannya naik taksi sendiri. Aku tidak berkomentar lagi. Sebelum pergi, ia masih sempat berpesan. Dewi, tolong gantikan spray di kamar tamu ya. Ibu suka yang bersih. Kalau ada buah, cuci dan siapkan. Gula darah ibu suka turun. Aku menatapnya. Spray? Ibu kan sedang tidur di kamar tamu. Ia terdiam sejenak. Oh, ya sudah. Biar ibumu pindah tidur dengan Dimi semalam saja. Ibuku kan sudah tua, tidak mungkin tidur di sofa. Mendengar itu aku tertawa. Tawa karena jika tidak tertawa, aku pasti akan menangis. Ibuku juga sudah 61 tahun, Mas. Wajahnya tampak kesal. Aku tidak bilang ibumu masih muda. Tapi ibuku baru datang, jangan membuatku sulit. Aku melirik ke dapur. Ibuku masih menunduk mengupas bawang, tapi gerakannya melambat. Ia mendengar semuanya. Aku bangkit. Tidak ada yang perlu pindah. Kalau ibu Mas mau menginap, aku akan pesankan kamar hotel di dekat sini. Tapi kamar yang sedang dipakai ibu, tetap akan dipakai ibu. Rendra mengerutkan kening. Kenapa kamu harus sekaku itu? Aku menjawab pelan tapi tegas. Aku hanya berusaha adil. Ia tidak bicara lagi. Mengambil kunci mobil dan langsung pergi. Siang itu, Rendra membawa Bu Puspita pulang. Beliau masuk ke rumah dengan angkuh. Rendra membawakan tasnya, dan langsung bertanya, Ibu capek? Rendra sudah siapkan sariang burung walet di kulkas. Nanti ibu minum, ya. Bu Puspita duduk di sofa. Perjalanannya agak lama. Tapi karena dijemput anak sendiri jadi tidak terlalu capek. Aku berdiri di dapur, mendengar kalimat itu dan merasa pahit. Dulu ibuku datang membawa beras dan ikan asin, bajunya basah oleh keringat. Rendra tidak pernah bertanya apakah beliau lelah. Dimi berlari keluar. Halo, Nenek. Bu Puspita menarik cucunya. Cucunya nenek sudah besar. Ya, tinggal sama nenek dari Cianjur nakal tidak? Atau malah jadi manja? Ibuku keluar membawa sepiring buah. Tangannya sedikit kaku, tapi ia tetap meletakkannya di meja. Bu Puspita melirik piring berisi jambu dan buah naga itu. Rendra, tidak ada anggur, ya? Lambung ibu belakangan ini tidak kuat makan yang asam-asam. Rendra langsung berdiri. Biar Rendra beli di bawah. Aku melihatnya bergegas mengambil dompet. Tiba-tiba aku teringat, pernah sekali lutut ibuku sakit dan aku memintanya membelikan minyak urut. Ia hanya menjawab, di bawah kan banyak apotek, pesan online saja. Ternyata ia tidak sesibuk itu. Ia hanya sibuk jika urusannya menyangkut ibuku. Sore itu, Bu Puspita menonton TV di ruang tamu. Rendra membelikan anggur, pir, dan susu almond. Ia bahkan memesan alat pijat kaki untuk ibunya.
Ia duduk di sampingnya, mengupaskan buah pir. Bu Puspita tersenyum sambil memuji. Anak laki-laki ibu memang yang paling perhatian. Aku tidak membantah bahwa ia perhatian. Aku hanya sakit hati karena perhatian itu tidak pernah sedikit pun tercurah untuk ibuku. Sementara ibuku, diam-diam sibuk di dapur, ia takut Bu Puspita tidak suka masakan asin, jadi ia memasak bubur, merebus sayuran, dan membuat gulai ikan yang hambar. Lututnya sedang bengkak. Tapi saat aku menyuruhnya istirahat, ia hanya berkata, "Ada tamu, kita harus siapkan yang terbaik." Nah, tamu. Ibuku menyebut ibu mertuaku sebagai tamu di rumah putrinya sendiri, sementara ia, yang merawatku dengan setiap butir obat dan setiap mangkuk bubur, tidak berani menganggap dirinya sebagai bagian dari rumah ini. Menjelang malam, Rendra masuk ke dapur dengan gembira. "Malam ini kita makan di luar." "Iya. Mas sudah pesan tempat di restoran hotel di pusat kota, ajak ibu jalan-jalan." Aku yang sedang mencuci sayur, menoleh. "Siapa saja yang pergi?" "Ya kita, ibu, Vina. Dimi kalau mau ikut juga boleh." Aku menatap ke arah ibuku. "Lalu ibuku?" Rendra tampak canggung. "Ibumu mungkin capek. Lagi pula makanan di sana belum tentu cocok di lidahnya. Nanti kita ajak beliau ke restoran Sunda saja lain kali." Ibuku buru-buru menimpali. "Ibu tidak usah. Ibu di rumah saja jaga Dimi. Tempat-tempat mewah begitu, ibu tidak biasa." Aku meletakkan seikat kangkung. Dulu aku pernah bilang ingin mengajak ibuku makan di luar sebagai ucapan terima kasih. Rendra bilang itu pemborosan. Sekarang ibunya datang, ia memesan tempat di restoran hotel. Apa Mas tidak merasa keterlaluan? Rendra mengerutkan kening, merendahkan suaranya. "Jangan membanding-bandingkan begitu dong. Ibuku kan jarang-jarang ke sini. Lagi pula beliau terbiasa makan di tempat yang layak, tidak mungkin diajak ke warung biasa." Aku menatapnya lama. Kalimat itu bukan hanya soal makan malam. Kalimat itu menjelaskan posisi setiap orang di hatinya. Ibunya layak sehingga pantas makan di restoran mewah. Ibuku kampungan sehingga cukup di rumah atau di warung biasa. Bu Puspita dari ruang tamu menyahut, "Dewi, jadi wanita itu harus pintar, jangan suka bersaing dengan ibu mertua. Rumah tangga itu baru bisa adem kalau menantunya tahu diri." Aku mengeringkan tangan dan berjalan ke kamar. Dari dalam lemari, kuambil map berisi surat gugatan cerai yang belum ditandatangani, surat gadai, foto CCTV, dan pesan dari Vina. Semuanya kumasukkan ke dalam tas. Tanganku gemetar, tapi hatiku anehnya terasa tenang. Aku belum memutuskan untuk membuka semuanya malam ini, tapi aku tahu. Jika di meja makan itu Rendra terus memaksaku dan ibuku untuk menunduk di hadapan kebohongan, maka aku tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan ini. Restoran yang dipesan Rendra berada di dalam sebuah hotel besar di pusat kota. Dari luar, jendelanya berkilauan, para pelayan berseragam membungkuk hormat. Aroma parfum dan makanan mahal bercampur di udara. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Di dalam tasku ada setumpuk dokumen. Ibuku tinggal di rumah bersama Dimi. Sebelum berangkat, ia masih sempat berpesan, kalau makan di luar, bersikaplah yang baik. "Jangan karena ibu, kamu jadi cemberut." Aku menatapnya, dan hatiku terasa sakit. Tiba di restoran, Bu Puspita berjalan paling depan. Rendra sibuk meminta pelayan untuk mengganti meja agar dekat jendela. Bu Puspita duduk di kursi utama. Rendra menarikkan kursi untuknya, menuangkan air hangat, dan bertanya, "Ibu tidak kedinginan? Mau Rendra minta kecilkan AC?" Bu Puspita tersenyum puas. Aku duduk di seberang, diam-diam mengamati pemandangan itu. Sama-sama ibu berusia 60-an. Yang satu dilayani dengan penuh perhatian. Yang satu lagi di rumah seharian menahan sakit lutut, tapi tidak pernah ditanya, "Ibu capek?" Makanan mulai dihidangkan. Sup sirip ikan hiu, abalon saus tiram, lobster kukus. Rendra mengambilkan sepotong abalon untuk ibunya. "Makan, Bu. Ini bagus untuk kesehatan." Vina sibuk mengambil foto. "Wah, ibu hari ini ditraktir mewah sama Mas Rendra. Memang anak kesayangan beda." "Ya,
Bu Puspita melirikku. Anak laki-laki yang sayang ibunya itu memang berkah. Tidak seperti di keluarga lain. Ibu kandung datang merawat malah diperhitungkan. Aku meletakkan gelasku. Rendra berdaham. Bu, kita lagi makan. Bu Puspita tersenyum sinis. Ibu kan cuma bicara soal kehidupan. Wanita kalau sudah menikah itu harus tahu mana yang utama. Pihak istri itu penting, tapi kalau terlalu dipegang, rumah tangga tidak akan tenang. Aku menatapnya lurus. Ibuku tidak pernah melakukan apapun yang membuat rumah tangga tidak tenang. Bu Puspita meletakkan sumpitnya, tatapannya menajam. Lalu soal kalung emas itu bagaimana? Saya kehilangan 50 gram emas, sampai sekarang tidak ada yang bicara apa-apa. Kalau pihak sana tahu diri, minta maaf dan menggantinya, saya akan lupakan. Vina langsung menimpali. Betul itu, Mbak Dewi. Ibu kan tidak mau memperpanjang masalah. Sesama keluarga. Minta maaf saja apa susahnya? Aku tertawa sangat pelan. Seseorang yang berutang, menggunakan emas ibunya untuk membayar, sekarang duduk di hadapanku bicara tentang keluarga. Rendra menoleh padaku, wajahnya kesal seolah akulah pembuat onar. Dewi, minta maaf saja sama ibu. Masalahnya sudah lewat, jangan diperpanjang. Aku menatapnya, bertanya perlahan. Mas mau aku minta maaf untuk sesuatu yang tidak ibuku lakukan? Ia menghindari mataku. Aku tidak bilang ibumu yang melakukannya. Tapi ibuku kehilangan barang itu fakta. Kamu minta maaf saja untuk menenangkan suasana, nanti kita bicarakan lagi. Bicarakan bagaimana? Ia merendahkan suaranya. Di rumah saja, jangan bikin malu di sini. Hatiku terasa beku. Ternyata sampai detik ini, yang paling ia takuti bukanlah ibuku difitnah, bukan aku yang terluka, tapi ibunya kehilangan muka di restoran mewah. Aku membuka tas, mengeluarkan surat gugatan cerai. Kertas putih itu tampak mencolok di antara piring-piring mahal. Rendra mengerutkan kening. Apa itu? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil pulpen, membukanya, dan menandatanganinya dengan tegas. Dewi Anggraini. Setelah selesai, kudorong surat itu ke hadapannya. Ini jawabanku. Rendra terlonjak berdiri, wajahnya pucat. Kamu gila? Tiba-tiba kamu mengeluarkan surat cerai? Aku mengangkat kepala menatapnya. Tenang itu hanya untukmu. Bagiku dan ibuku, tidak pernah ada ketenangan sejak masuk ke rumah itu. Bu Puspita juga pucat, tapi tetap berusaha angkuh. Kamu mau mengancam siapa? Jadi menantu baru ditegur sedikit sudah mengancam cerai, benar-benar tidak dididik. Kalimat itu menyinggung ibuku. Dengan perlahan, kuambil map dari dalam tas. Bicara soal didikan, ibuku mendidikku untuk tidak mengambil milik orang lain. Tapi ibuku tidak pernah mendidikku untuk menunduk di hadapan fitnah. Vina mulai gelisah. Rendra mengatupkan rahangnya. Dewi, simpan barang-barang itu. Kita bicara di rumah. Aku menatapnya, hatiku sakit tapi suaraku tetap tenang. Tidak. Malam ini Mas memaksaku minta maaf di meja ini, maka kebenaran juga harus diletakkan di meja ini. Ku keluarkan lembar pertama. Surat gadai. Bu Puspita membeku. Vina terlonjak berdiri, kursinya berdecit. Dari mana Mbak dapat itu? Aku menatapnya. Dari tempat di mana kebenaran tidak bisa selamanya dibungkam. Rendra mengambil surat itu. Matanya membaca tanggal, berat emas, dan nilai 43 juta rupiah. Tangannya gemetar. Bu, ini apa? Bu Puspita membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Meja makan yang mewah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dan topeng keluarga suamiku mulai retak. Rendra menatap surat gadai itu lama sekali. Matanya terpaku pada tanggal, lalu pada jumlah uang 43 juta rupiah. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Aku tahu ia sedang menghitung di dalam kepalanya. Tanggal gadai adalah 2 hari sebelum Bu Puspita mengirim paket. Artinya, kalung itu tidak pernah ada di rumah kami. Bu Puspita mencoba merebut surat itu. Surat apa itu? Jangan-jangan palsu. Aku meletakkan salinannya di meja. Ibu silakan periksa. Saya punya yang asli, punya salinannya,
punya nomor telepon pegadaiannya. Kalau ibu merasa ini palsu, kita bisa telepon untuk verifikasi sekarang juga. Wajah Vina pucat pasi. Mbak Dewi, Mbak sengaja mau mencoreng arang di muka keluarga kita. Ya? Aku menatapnya dengan tenang. Bukan aku, Vina. Yang mencoreng arang adalah orang yang menggadaikan kalung ibunya untuk bayar utang, lalu membiarkan ibuku yang menanggung fitnahnya. Bu Puspita membentak. Jangan menuduh Vina. Dia kesulitan. Sebagai ibu wajar kalau aku membantunya. Aku mengangguk. Ibu membantu putri ibu itu tidak salah. Yang salah adalah ibu membiarkan ibuku dituduh mencuri kalung yang sejak awal tidak pernah ada di dalam paket. Yang salah adalah ibu hanya diam saat melihat seorang wanita tua menumpahkan isi tasnya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Rendra mengangkat kepala menatap ibunya. Jadi ibu tahu kalung itu sudah digadai? Bu Puspita menghindari tatapan putranya. Ibu hanya berniat memberi pelajaran sedikit pada Dewi agar dia tahu diri. Ibu tidak sangka dia akan membesarkannya seperti ini. Aku tertawa, tapi mataku perih. Memberi pelajaran? Ibu menggunakan kehormatan ibuku untuk memberiku pelajaran? Ibu mengubah wanita yang seumur hidupnya jujur menjadi tertuduh pencuri, dan ibu menyebutnya pelajaran? Suasana di sekitar kami ramai, tapi bagiku semuanya senyap. Aku mengeluarkan bukti-bukti lain. Foto CCTV yang menunjukkan ibuku menerima paket dalam keadaan utuh. Konfirmasi dari jasa pengiriman, dan pesan-pesan saat Vina meminjam uang. Vina gemetar. Mbak memata-matai aku. Aku tidak memata-matai kamu. Kamulah yang datang ke rumahku, meminjam uangku, lalu membiarkan ibuku menanggung malu karena utangmu. Rendra terduduk lemas, menyandarkan kepalanya di tangan. Pria di hadapanku tidak lagi tampak seperti wakil manajer yang percaya diri. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa rumah yang ia kira kokoh, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Ia bertanya sangat pelan, "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu?" Pertanyaan itu membuatku sakit. Aku menatapnya, semua kenangan pahit kembali, gulai ikan yang asin, panggilan video dari ibunya, kalimat ibumu datang untuk membantumu, dan permintaannya agar aku bertanya pada ibuku apakah beliau tidak sengaja mengambilnya. Aku sudah memberitahumu, Mas. Berkali-kali. Aku memberitahumu saat ibuku diremehkan di meja makan. Aku memberitahumu saat ibumu menyebut nenek dari pihak ibu sebagai orang luar. Aku memberitahumu saat kamu menuduh ibuku, tapi setiap kali, kamu memilih untuk tidak mendengar. Ia tergagap. Aku tidak menyangka masalahnya akan sebesar ini. Karena yang dipermalukan bukan ibumu. Kalimat itu jatuh di meja makan seberat batu. Bu Puspita menggebrak meja, suaranya masih berusaha keras. Apapun masalahnya, kamu tidak seharusnya mempermalukan keluarga suami di tempat umum seperti ini. Kamu sudah tidak punya sopan santun. Aku menoleh padanya. Untuk terakhir kalinya aku memanggilnya dengan hormat. Bu, saat ibu menyebut ibuku sebagai orang luar, apakah ibu masih menganggapku punya harga diri? Saat ibu membiarkan ibuku difitnah, apakah ibu berpikir bahwa beliau juga punya nama baik, punya tetangga di kampung? Ibu boleh tidak menyayangiku. Tapi ibu tidak punya hak untuk menginjak-injak wanita yang telah melahirkanku. Bu Puspita bungkam. Vina menunduk, tidak berani bersuara lagi. Rendra memegang pergelangan tanganku. Dewi, aku minta maaf. Kita pulang, ya? Aku akan selesaikan semuanya. Aku akan minta maaf pada ibumu. Aku menarik tanganku. Mas minta maaf karena melihat bukti, atau karena Mas benar-benar merasa ibuku telah terluka? Ia diam. Aku memasukkan kembali semua dokumen ke dalam tas. Surat cerai itu masih tergeletak di hadapannya. Aku tidak menangis lagi. Mungkin orang hanya menangis saat masih berharap. Ketika hati sudah dingin, air mata pun akan berhenti dengan sendirinya. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Mas tidak salah karena menyayangi ibumu. Mas salah karena menjadikan rasa sayang itu sebagai alasan untuk mengabaikan keadilan. Seorang suami yang diam saat ibu mertuanya difitnah, berarti ia ikut andil dalam mempermalukan istrinya sendiri. Setelah berkata begitu,
Aku berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Di belakangku, tidak ada yang memanggil. Mungkin karena untuk pertama kalinya mereka sadar, yang kubawa pergi bukan hanya sebuah pernikahan, tapi sisa harga diri terakhir yang masih kumiliki. Aku meninggalkan restoran saat lampu-lampu jalan di Jakarta baru saja menyala. Angin malam terasa lebih dingin dari yang kukira. Aku berdiri di tepi jalan, memeluk tasku, menatap lalu lintas yang ramai dengan pikiran kosong. Aku baru saja menandatangani surat cerai, membongkar kebenaran di depan keluarga suamiku, dan mengatakan semua yang terpendam selama 7 tahun. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Ponselku bergetar terus-menerus. Panggilan dari Rendra, Vina, lalu Rendra lagi. Aku tidak mengangkatnya. Ada panggilan yang datang terlambat, seperti hujan yang turun saat sawah sudah terlanjur kering. Aku memesan taksi pulang ke apartemen. Begitu membuka pintu, kulihat ibu sedang duduk bersama Dimi di meja makan, menemaninya belajar menulis. Melihat raut wajahku, ibu langsung berdiri. "Dewi, kenapa, nak?" Aku menatapnya. Wanita sederhana ini, yang seumur hidupnya tidak pernah merepotkan siapapun, harus menumpahkan isi tasnya di ruang tamu untuk membuktikan kejujurannya. Suaraku tercekat. "Bu, ayo berkemas. Malam ini kita menginap di rumah Tante Citra." Ibu panik. "Ada apa lagi, nak? Jangan karena ibu." Aku memotongnya dengan lembut. "Bukan karena ibu. Tapi karena aku tidak mau lagi hidup di rumah di mana ibu dan aku harus menunduk." Dimi menatap kami bergantian. "Mama, kita mau kemana?" Aku berjongkok di hadapannya. "Kita menginap di rumah Tante Citra beberapa hari." Dimi bawa boneka beruangnya, ya. Anakku mengangguk patuh, aku tidak mengambil banyak barang. Beberapa setel pakaian obat-obatan ibu, dokumen penting, dan buku tulis Dimi. Ibu hanya berdiri termangu, seolah takut mengambil barang yang salah dan dituduh lagi. Aku menghampirinya, memasukkan selendang batiknya ke dalam tas. "Ambil saja barang-barang ibu. Mulai sekarang, ibu tidak perlu lagi takut dituduh." Aku mengirim satu pesan singkat pada Rendra. "Malam ini aku membawa ibu dan Dimi ke rumah Citra. Kalau ada apa-apa, kirim pesan saja, jangan membuat keributan di depan anak." Lalu aku mematikan notifikasi. Citra, sahabatku sejak kuliah, tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil. Mendengar teleponku, ia hanya berkata, "Kesini saja. Tidak usah banyak menjelaskan. Ada bubur di dapur, ada kamar untuk kalian." Di saat sulit, barulah kita tahu siapa teman sejati. Ada orang yang berbagi ranjang selama 7 tahun tapi tidak bisa melindungimu dari angin. Ada orang yang tidak sedarah tapi begitu mendengar suaramu tercekat, ia akan langsung membukakan pintu. Malam itu, ibu tidur bersama Dimi. Aku dan Citra duduk di ruang tamu. Aku menceritakan semuanya. Citra mendengarkan dengan geram. "Memang benar, kita tidak perlu takut pada orang jahat. Yang perlu kita takuti adalah orang jahat yang pandai berakting menjadi korban." Aku yang sedang sedih pun tersenyum tipis, lalu ia menggenggam tanganku. "Dewi, kali ini jangan lemah. Kalau suami dan mertuamu sampai tega melakukan ini bukan lagi salah paham." Aku mengangguk, air mata jatuh di tanganku. Keesokan paginya, aku menitipkan Dimi pada Citra dan mengantar ibu pulang ke Cianjur. Ibu menolak, tapi aku menggenggam tangannya sepanjang perjalanan, seperti saat ia menggandengku waktu kecil. Saat tiba di rumah kami yang sederhana di kampung, halaman rumah masih sama, dengan pot-pot bunga dan kebun sayur. Begitu masuk, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlutut di hadapan ibu. "Bu, maafkan Dewi." Ibu panik menarikku berdiri. "Kamu ini apa-apaan?" Aku tetap berlutut, menangis. "Maaf karena membiarkan ibu diremehkan di rumahku. Maaf karena membiarkan ibu difitnah." Ibu ikut berjongkok di hadapanku, tangannya yang gemetar mengangkat wajahku. "Kamu tidak salah, nak. Kalau orang lain tidak menyayangi kita, itu bukan salah kita. Tapi aku membiarkan ibu mengalah terlalu lama." Ibu memelukku. Aroma tubuhnya masih sama, campuran bau keringat, minyak angin, dan asap dapur.
Aku menangis seperti anak kecil, menangisi anakku yang telah tiada, menangisi pernikahanku yang hancur, dan menangisi hari-hari di mana ibuku menahan sakit hati demi menjaga perasaanku. Ibu mengelus rambutku. Rumah ibu memang sederhana, Nak. Tapi di sini, tidak ada yang boleh memaksamu menunduk. Ibu bisa membesarkanmu, ibu juga bisa menemanimu melewati masa sulit ini. Siang itu, ibu bersikeras memasak. Ia membuat sayur asem dan pepes ikan. Makanannya sederhana, tapi setiap suap nasi terasa begitu hangat. Dimi menelepon lewat video call, memamerkan tulisan barunya, "Nenek, besok aku pulang kampung sama nenek, ya?" Ibu tersenyum, matanya masih sembab. "Tentu saja, sayang. Nanti nenek rebuskan telur bebek dan ajak kamu ke kebun." Aku menatap layar ponsel, dan hatiku terasa damai. Ternyata kedamaian itu sederhana. Hanya semangkuk sayur asem, panggilan telepon dari anak, dan seorang ibu yang berkata, "Di sini, tidak ada yang boleh memaksamu menunduk." Sore itu, aku duduk di teras, memandangi ibu yang sedang merapikan pot bunganya. Keputusanku sudah jelas. Aku akan bercerai. Bukan karena cintaku habis dalam semalam, tapi karena cinta tidak bisa bertahan di sebuah rumah di mana ibuku dianggap sebagai orang luar, dan kebenaran harus menunggu selembar surat gadai untuk bisa dipercaya. Kukira setelah kejadian di restoran, setidaknya Bu Puspita akan diam untuk sementara waktu, tapi aku salah besar. Baginya menjaga gengsi di hadapan kerabat jauh lebih penting daripada mengakui kesalahan. Keesokan harinya, saat aku masih di Cianjur bersama ibu, ponselku dibanjiri pesan dari kerabat pihak suami. "Dewi, ada apa? Kok ibu mertuamu posting status begitu? Masalah suami istri dibicarakan baik-baik, jangan sampai cerai." Aku bingung, lalu Citra mengirimkan tangkapan layar. Status yang diunggah Bu Puspita di grup keluarga besar. Ia menulis bahwa menantu zaman sekarang sulit diatur, hanya karena satu kali makan malam tidak sesuai selera langsung mengancam cerai. Ia juga menyindir bahwa ia kehilangan kalung, hanya ingin bertanya baik-baik, tapi malah difitnah oleh menantunya sendiri. Kalimatnya sangat licik, tidak menyebut nama ibuku secara langsung, tapi semua orang yang membaca pasti akan mengerti siapa yang ia maksud. Aku membaca itu, tanganku terasa dingin. Vina bahkan ikut berkomentar di bawahnya. "Sabar ya, Bu. Seumur hidup ibu orang baik, tapi di akhir tua malah dizalimi. Diperlakukan lebih buruk dari orang asing." Aku tertawa, tawa yang penuh amarah. Benar-benar lidah tak bertulang. Di kampung, gosip menyebar dengan cepat. Keesokan paginya, ibuku pergi ke pasar dan pulang lebih awal dari biasanya. Tangannya hanya membawa sekat sayur. "Kenapa tidak jadi beli ikan, Bu?" Ibu menunduk. Setelah kupaksa, barulah ia mengaku. "Tadi ada yang bertanya, katanya ibu di Jakarta dituduh mencuri emas, ya?" Mendengar itu, ibu langsung pulang. Kalimat itu seperti air mendidih yang disiramkan ke hatiku. Seumur hidup, ibuku selalu berjalan dengan kepala tegak. Orang boleh menghinanya miskin, tapi tidak ada yang berani meragukan kejujurannya. Tapi hanya karena satu status di media sosial, ibuku harus menunduk malu di pasarnya sendiri. Aku menggenggam tangan ibu. Mulai besok, ibu ke pasar seperti biasa. Siapapun yang bertanya, bilang saja kebenarannya akan terungkap. Ibu menggeleng. "Sudahlah, Nak. Mulut orang tidak bisa kita tutup." Aku menatapnya, hatiku menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. "Tidak, Bu. Kali ini, kita tidak akan membiarkan kebohongan berjalan seenaknya." Malam itu, aku menelepon Citra. Ia langsung berkata, "Jangan hadapi sendiri. Aku akan minta tolong sepupuku, Mas Prasetyo. Dia pengacara, spesialis kasus keluarga. Kita tidak perlu membuat keributan, tapi kita butuh surat resmi." Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Pak Prasetyo. Aku menyerahkan semua bukti yang kumiliki. Ia mempelajarinya dengan saksama, lalu berkata, "Langkah Anda sudah benar dengan tidak menyebarkan bukti ini sembarangan. Masalah keluarga, semakin panas harus ditangani dengan kepala dingin. Langkah pertama, kita akan mengirim somasi kepada Ibu Puspita dan Vina.
menuntut mereka untuk menghapus unggahan tersebut dan membuat permintaan maaf secara tertulis di grup keluarga. Jika mereka menolak, kita punya dasar hukum yang kuat untuk menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik. Aku bertanya, apakah penghinaan yang mereka lakukan di dalam keluarga bisa dianggap serius secara hukum? Pak Prasetyo mengangguk. Bisa. Banyak yang mengira kekerasan itu hanya fisik, tapi penghinaan, isolasi, dan tekanan psikologis di dalam keluarga juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang. Yang penting, kita punya bukti dan mengikuti prosedur. Mendengar itu, untuk pertama kalinya aku merasa punya sandaran. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi ibuku dengan cara yang benar. Setelah itu, kami membahas soal perceraian. Pak Prasetyo menanyakan semua detail. Usia anak, penghasilan, aset bersama, dan bukti bahwa uang 200 juta dari ibuku adalah pemberian pribadi. Aku menunjukkan bukti transfer dan pesan singkat dari ibu. Pak Prasetyo menjelaskan, apartemen yang dibeli setelah menikah pada dasarnya adalah harta bersama. Tapi dana dari ibu Anda bisa menjadi pertimbangan dalam pembagian. Kita tidak menuntut semuanya, kita hanya meminta keadilan sesuai dengan kontribusi masing-masing. Aku mengangguk. Aku tidak mau menjadi serakah. Aku hanya tidak ingin pengorbanan ibuku dianggap tidak pernah ada. Mengenai hak asuh Dimi, Pak Prasetyo menyarankanku untuk menyiapkan semua dokumen yang membuktikan bahwa akulah yang selama ini merawatnya. Pengadilan akan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak, katanya. Sore itu aku kembali ke rumah Citra. Dimi baru pulang sekolah dan langsung memelukku. Mama, kok kita belum pulang ke rumah kita? Aku mengelus rambutnya. Mungkin Mama dan Dimi akan punya rumah baru. Lebih kecil, tapi lebih tenang. Dimi takut tidak? Anakku berpikir sejenak. Nenek dari Cianjur boleh main ke sana? Aku tercekat, lalu mengangguk. Tentu saja. Kapanpun nenek mau. Dimi tersenyum. Kalau begitu, rumahnya pasti enak. Aku tertawa dan memeluknya erat. Anak-anak terkadang melihat dunia dengan cara yang sederhana tapi sangat benar. Rumah tidak perlu besar. Rumah hanya perlu menjadi tempat di mana orang yang kita sayangi bisa masuk tanpa takut dianggap sebagai orang asing. Malam itu, draft somasi dari Pak Prasetyo selesai. Aku membacanya, lalu mengirimkan salinannya pada Rendra. Belum sampai 10 menit, ia menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Ia mengirim pesan. Dewi, apa harus sampai sejauh ini? Aku menatap pesan itu lama, lalu menjawab, dulu Mas menyuruhku meminta maaf pada ibumu demi ketenangan. Sekarang aku menuntut ibumu meminta maaf pada ibuku demi kebenaran. Ini bukan sejauh ini. Ini namanya keadilan. Pesannya terbaca, tapi ia tidak membalas lagi. Aku meletakkan ponsel. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa kecil di hadapan keluarga suamiku. Ternyata, ketika seorang wanita tidak lagi takut kehilangan pernikahan yang tidak adil, ia akan menemukan kembali suaranya sendiri. Pertemuan mediasi diadakan di rumah mertuaku di Bogor. Aku tidak mau, tapi Pak Prasetyo berkata, terkadang, tempat yang mereka gunakan untuk menjaga gengsi adalah tempat terbaik untuk meluruskan kebenaran. Aku datang bersama ibu, Pak Prasetyo, dan Citra. Dimi kutitipkan di rumah Citra. Begitu kami masuk, Bu Puspita sudah duduk tegak di kursinya. Wajahnya dingin. Masalah keluarga sampai bawa-bawa pengacara. Hebat sekali menantu zaman sekarang. Pak Prasetyo menjawab dengan tenang. Kehadiran saya di sini hanya untuk memastikan semua dibicarakan berdasarkan fakta, untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Vina, yang duduk di samping ibunya, langsung menangis. Mbak Dewi, aku tahu aku salah. Tapi waktu itu aku benar-benar terdesak. Aku tidak bermaksud jahat pada nenek. Aku menatapnya. Dulu, jika ia menangis, seluruh keluarga akan membelanya. Tapi hari ini berbeda. Utangmu adalah urusanmu, Vina. Tapi membiarkan ibuku menanggung fitnahnya, itu bukan lagi tidak sengaja, itu namanya kejahatan. Bu Puspita menggebrak meja. Jaga ucapanmu. Vina itu masih muda, bisnisnya gagal wajar kalau ibunya membantu.
Saya tidak pernah bilang ibumu mencuri. Ibuku, yang duduk di sampingku, tangannya gemetar tapi punggungnya tegak. Pak Prasetyo meletakkan semua salinan bukti di atas meja. Masalahnya bukan pada ucapan langsung, Bu, tapi sindiran ibu di grup keluarga telah menyebabkan Ibu Hartini dicemarkan nama baiknya di kampung. Padahal bukti menunjukkan, kalung itu sudah digadaikan sebelum paket dikirim. Suasana menjadi tegang. Bu Puspita bergumam, siapa yang tahu surat itu asli atau tidak? Saat itulah Pak Suryo keluar dari kamarnya. Di tangannya ada surat gadai yang asli. Ia meletakkannya di meja. Surat itu asli. Sayalah yang menerima telepon dari Pegadaian. Kalung itu sudah kamu gadaikan sebelum paket dikirim. Uangnya kamu transfer ke Vina. Kalau salah, akui saja. Jangan biarkan orang lain yang menanggung malunya. Seluruh ruangan hening. Bu Puspita menatap suaminya dengan pucat. Bapak membela orang luar. Pak Suryo menghela napas. Hartini bukan orang luar. Dia ibu dari menantu kita, nenek dari cucu kita. Dia memang sederhana, tapi dia tidak mencuri. Yang salah adalah kita. Mendengar itu, mataku memanas. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang mau mengakui kebenaran. Ibuku berdiri, suaranya bergetar tapi jelas. Saya memang miskin. Saya datang ke kota hanya membawa beberapa potong pakaian dan oleh-oleh kampung. Tapi miskin bukan berarti serakah. Seumur hidup saya tidak pernah mengambil milik orang lain. Kehormatan saya tidak lebih murah dari kalung emas ibu. Bu Puspita menunduk. Rendra, saat itu, akhirnya melangkah ke hadapan ibuku. Ia berlutut, suaranya serak. Bu Hartini, saya yang salah. Saya tidak mempercaya ibu, tidak melindungi ibu. Saya minta maaf. Ibuku menatapnya lama. Saya terima permintaan maafmu agar hati saya tenang. Tapi putri saya sudah cukup menderita. Kalau kamu memang menyayanginya, sayangilah dengan benar. Kalau tidak bisa, biarkan dia pergi dengan tenang. Rendra menunduk, bahunya terkulai. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu, tidak ada lagi amarah, hanya kesedihan yang mendalam. Ada permintaan maaf, yang jika datang lebih awal bisa menyelamatkan sebuah rumah. Tapi jika datang terlambat, ia hanya cukup untuk mengantar seseorang pergi dengan damai. Aku menoleh pada Rendra dan mengatakan kalimat terakhirku di pertemuan itu. Kesempatanmu bukan hilang di meja restoran. Kesempatanmu hilang di setiap masakan ibuku yang tidak pernah kamu hargai. Di setiap luka hatinya yang kamu suruh aku lupakan. Bu Puspita akhirnya terpaksa setuju untuk menghapus unggahannya dan menulis permintaan maaf resmi di grup keluarga. Vina juga berjanji akan menyelesaikan utangnya sendiri. Saat kami meninggalkan rumah itu, ibu menggenggam tanganku dengan erat. Aku tahu ia masih terluka, tapi langkahnya tidak lagi ragu. Ia telah mendapatkan kembali hal yang paling berharga, kehormatannya. Setelah mediasi itu, Bu Puspita melakukan apa yang diminta, meskipun aku tahu itu bukan karena penyesalan tulus. Setidaknya, orang-orang di kampung sudah tahu kebenarannya. Ibuku membaca permintaan maaf itu, lalu meletakkan ponselnya. Sudah lebih lega, Bu? Tanyaku. Ibu menatap kebunnya dan berkata, baju putih yang sudah kena lumpur, meskipun sudah dicuci bersih, kita akan selalu ingat di mana nodanya dulu. Rendra mencoba menemuiku berkali-kali, meminta kesempatan kedua. Suatu sore aku setuju bertemu dengannya. Dewi, katanya, Mas akan pindah rumah. Tidak akan membiarkan ibu ikut campur lagi, Mas akan perbaiki semuanya. Aku mengaduk teh jahe di hadapanku. Mas Rendra, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan janji. Ibuku tidak butuh suplemen mahal setelah dipermalukan. Aku tidak butuh rumah baru setelah kepercayaanku hancur. Demi anak kita? Aku mendengar kata demi anak dan hatiku terasa sakit. Justru demi anak kita, jawabku. Aku tidak mau Dimi tumbuh di lingkungan yang penuh kepura-puraan. Aku tidak mau dia berpikir bahwa diam di hadapan kesalahan adalah cara untuk menjaga keutuhan keluarga. Setelah itu, kami resmi bercerai di pengadilan. Aku sudah menyiapkan semuanya.
Aku tidak menghalangi Rendra bertemu Dimi, asalkan tidak menyeret anak kami ke dalam konflik orang dewasa. Mengenai apartemen, aku tidak menuntut semuanya. Aku hanya meminta pembagian yang adil, memastikan pengorbanan ibuku tidak dianggap sia-sia. Hari sidang putusan, langit Jakarta cerah setelah hujan. Rendra memanggilku, Dewi. Apa kita benar-benar sudah berakhir? Aku menatapnya. Pria di hadapanku pernah menjadi orang yang kucintai. Tapi sebuah rumah yang hanya bisa berdiri di atas kesabaran sepihak seorang wanita, itu bukanlah rumah. Ini berakhir bukan karena aku kejam, jawabku. Tapi karena Mas membiarkan ibuku terluka terlalu lama tanpa pernah sekalipun melindunginya. Ia menunduk. Aku tidak menoleh lagi. Setelah bercerai, aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat sekolah Dimi. Hidup menjadi lebih sederhana, pengeluaran harus dihitung dengan cermat. Tapi hatiku terasa ringan, tidak ada lagi ketegangan saat mendengar suara kunci di pintu, tidak ada lagi makan malam yang penuh was-was. Dan yang terpenting, tidak ada lagi kekhawatiran ibuku akan dianggap sebagai orang asing. Setiap akhir pekan, aku mengajak Dimi pulang ke Cianjur. Ia akan berlari di halaman, memamerkan tulisan barunya pada neneknya. Ibuku akan memasak sayur asem, pepes ikan, dan membekaliku dengan telur bebek dan sayuran dari kebun. Mama kan naik bus, bukan bawa perahu, kenapa bawaannya banyak sekali? Candaku. Ibu tersenyum. Ibu punya apa? Ya ibu kasih semua. Anak perempuan ibu boleh hidup sederhana, tapi tidak boleh sampai kekurangan makan. Aku memeluknya. Kali ini, pelukan itu tidak lagi beraroma kepedihan, melainkan kedamaian. Belakangan aku dengar, Rendra menjadi lebih pendiam. Vina harus menyelesaikan utangnya sendiri, dan Bu Puspita kehilangan pengaruhnya di kalangan kerabat. Terkadang, hukuman terbaik bukanlah cambuk. Cukup dengan kebenaran yang terungkap, mereka yang pernah bersuara paling keras pun akan merasakan panas di wajahnya sendiri. Sedangkan aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa adil. Ibuku mendapatkan kembali kehormatannya. Anakku tumbuh di lingkungan yang sehat. Dan aku memulai kembali hidup, mungkin terlambat, mungkin sulit, tapi dengan kepala tegak. Dulu aku mengira perceraian adalah sebuah kegagalan. Kini aku sadar, kegagalan yang sesungguhnya adalah bertahan dalam pernikahan yang memaksamu kehilangan jati diri dan kehormatan orang yang kau sayangi.